Halo dan selamat datang di episode terbaru WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Selamat siang Martin. Kita belum sempat saling menyapa meskipun siaran ini siaran berlangsung, tapi kita menjalani perjalanan di mana kita saling menyapa di negara-negara lain. Benar, Selandia Baru dan Australia. Saya senang kita pergi dan saya senang kita bisa bertemu semua orang itu. Dan saya merasakan dengan sangat kuat bahwa dunia sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Oh, itu pasti. Itu benar. Hal menarik lainnya adalah saat kami berada di sana, ada orang-orang yang telah mencetak Alkitab, yaitu Alkitab King James. Ya, yang berwarna biru. Dan itu adalah Alkitab yang sangat-sangat bagus serta dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Dan huruf-huruf yang berisi perkataan Yesus dicetak dengan warna biru. Ya, dan alasan mengapa mereka memilih warna biru adalah karena biru adalah warna ketaatan dan warna hukum, yaitu perintah-perintah. Dan di dalamnya terdapat banyak kutipan dari roh nubuat, serta serangkaian studi Alkitab di bagian belakang yang sangat ringkas dan sangat bagus. Dan saya tentu saja dapat merekomendasikan Alkitab ini dan mereka menjualnya hampir tanpa mengambil untung. Jadi ini benar-benar proyek yang luar biasa yang bisa didukung oleh orang-orang. Ukuran hurufnya cukup besar untuk orang-orang yang penglihatannya kurang baik seperti saya. Saya juga hampir begitu. Kamu sudah hampir begitu? Ayo. Dan sungguh, kita bisa merekomendasikan Alkitab ini. Menurut saya, Martin, kita sudah kurang lebih memutuskan bahwa kita akan mencoba mendapatkan banyak salinan dan mendistribusikannya dari pihak kita. Saya rasa orang-orang dari mana saja, kami akan mencantumkan detail kontak tempat mereka, bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal ini, tetapi mereka bisa mengirimkannya kemana saja di dunia. Kemana saja di dunia. Ini proyek yang indah dan saya rasa ini bisa berhasil serta layak mendapat dukungan. Itu saja. Jadi terima kasih kepada semua orang atas semua pengaturannya. Dan itu menurut saya merupakan waktu yang sangat diberkati. Ya, Tuhan baik dan saya yakin akan ada hasilnya. Semoga saja. Nah, saat kita di sana, saya ingat Anda baru saja akan naik panggung untuk memberikan satu ceramahmu, lalu berita itu datang. Berita bahwa Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Ya, tepat pada hari itulah serangan di Iran dimulai. Jadi kami pikir kita akan berbincang-bincang sebentar tentang hal itu. Nasib dunia dipertaruhkan. Apakah nasib dunia sedang dipertaruhkan? Apakah dunia pada akhirnya akan bersatu? Dan para raja di dunia bersatu padu untuk menyingkirkan sesuatu yang merepotkan dan mengganggu dunia ini. Penyakit menular. Orang-orang yang merusak. Orang-orang yang merusak, seolah-olah mereka sedang menyingkirkan sesuatu yang saat ini mengganggu dan merepotkan. Dan saya terkejut dengan retorika mereka, dengan cara mereka memperlakukan orang-orang ini, seolah-olah mereka benar-benar tidak berhak untuk hidup dengan pola pikir yang mereka miliki. Sekarang bukan berarti kita memihak pada pola pikir tertentu atau semacamnya. Kita harus memperjelas hal ini karena orang-orang akan mencoba ikut campur dan berkata, "Oh, tapi kalian sudah memilih pihak ini." Tidak, kami tidak memihak siapapun. Kami melihat peristiwa-peristiwa ini dari sudut pandang nubuatan. Jadi apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Dan mengapa judul ini menyatakan bahwa seluruh dunia pada dasarnya sedang dipertaruhkan? Karena seluruh dunia akan mengambil keputusan. Dan perang ini adalah perang agama. Ini adalah perang agama. Disitulah letak intinya. Hal terpenting adalah menyadari hal itu. Jika tidak, kamu akan tersesat di tengah segala hal lainnya. Kamu akan tersesat di rawa. Sekarang kita akan mencoba menyampaikan intinya. Dan sekali lagi, tentu saja akan ada orang yang tidak setuju dan orang yang memandangnya berbeda. Dan kita sama sekali tidak menyatakan diri sebagai peramal dengan mengatakan bahwa kita memiliki jawaban mutlak untuk semua ini. Namun ini adalah perkiraan terbaik kita terkait profil nubuatan. Jadi
Mari langsung masuk ke topiknya Martin dan lihat kemana arahnya dan mengapa kita menyebutnya sebagai perang agama serta apa hasilnya nanti. Tapi sebelum kita melakukannya, saya rasa kita perlu berdoa. Amin, tentu saja. Dan karena kamu selalu berdoa di awal dan saya menutup dengan doa, maka kamu yang berhak untuk berdoa. Terima kasih. Bapa di surga, sungguh merupakan suatu kehormatan untuk berbicara kepadamu dan merupakan suatu kehormatan untuk bekerja bagimu. Dan kami hidup di masa yang begitu penting, jadi kami memohon agar Engkau membimbing kami, memimpin kami, berada bersama kami, dan melindungi kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Baiklah Martin, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah penggambaran hipotetis tentang kerajaan Allah yang terakhir di bumi ini, bukan? Dan kerajaan ini berhadapan dengan kerajaan lain, yaitu kerajaan iblis. Dan jika kita membaca Alkitab dengan benar, maka raja-raja dunia bersekongkol dengan kerajaan itu, bersatu melawan kerajaan Allah karena mereka berperang melawan anak domba. Namun anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi pertarungan terakhir adalah antara pilihan dua kerajaan dan dua raja. Sebuah kerajaan di bumi dan kerajaan surgawi yang akan didirikan oleh Kristus. Nah, pertempuran-pertempuran dalam perjanjian lama berfungsi sebagai gambaran bagi konfrontasi terakhir, bukan? Jadi segala bentuk dukungan duniawi akan terputus dan kamu tidak akan bisa membeli atau menjual. Jika kamu memilih untuk taat pada aturan dan peraturan kerajaan Allah, bukan aturan dan peraturan kerajaan lain yang dipimpin oleh raja lain yang merupakan wakil sinaga. Itu banyak sekali yang baru saja kamu sampaikan. Ya. Haruskah kita menguraikannya sedikit? Tolong jelaskan sedikit. Baiklah. Jadi pada dasarnya Alkitab berbicara tentang antikristus, kekuatan tanduk kecil dari Daniel pasal 7, kekuatan binatang dalam Wahyu pasal 13, yang memerintah dunia pada abad pertengahan menderita luka yang mematikan. Luka yang mematikan itu akan sembuh dan raja-raja dunia akan menyerahkan kekuasaan mereka kepadanya. Dan ia akan kembali duduk dengan mahkota serta memerintah dunia dalam hal moralitasnya. Melalui banyak wakil, namun mereka akan menyerahkan kekuasaan mereka kepadanya. Dan tanda otoritasnya yang telah kita tunjukkan berulang kali adalah Sabat. Hukum hari Minggu versus hari Sabat akan diberlakukan dan jika kalian tidak menerima otoritasnya, kalian tidak akan bisa membeli atau menjual. Itu saja. Dan pada akhirnya, Anda akan menerima hukuman mati. Nah, kalau kita lihat Iran, apakah pada dasarnya ada fatwa mati terhadap ideologi tertentu? Ya. Jadi pasti ada sesuatu tentang ideologi tersebut yang tidak sesuai dengan kerangka kerja tersebut, bukan? Itu dia. Kita harus memeriksanya. Dan kita tahu bahwa seluruh dunia akan berbaris melawan Kristus. Wahyu 13 ayat 3-12, semua masalah ini Wahyu pasal 17. Ada konflik antara naga dan Kristus serta gereja Kristus dan para wakilnya. Baiklah. Dan kemudian akan ada keputusan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap mereka yang tidak mau mengikuti aturan. Itulah yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 15. Dan apa yang dapat dilakukan umat Allah dalam keadaan seperti itu? Mereka tidak memiliki rudal. Mereka tidak memiliki rudal balistik. Mereka tidak memiliki uranium yang diperkaya. Mereka tidak memiliki semua hal itu. Jadi satu-satunya yang mereka miliki hanyalah janji bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Dan yang bisa mereka katakan hanyalah apa yang kita baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Sebab kami tidak berdaya melawan pasukan besar yang datang menyerang kami ini. Dan kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Namun mata kami tertuju padamu. Itulah satu-satunya harapan kita, bukan? Jadi Martin, kita akan terus turun ke yang terbuang hingga akhirnya menjadi yang paling terbuang. Dan apa kejahatan besar kita? Tidak tunduk pada hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Tuhan.
Karena umat sisa itu mematuhi perintah-perintah Tuhan dan berpegang pada kesaksian Yesus. Ya, akan terlihat bahwa kamu adalah pembuat onar bagi bangsa-bangsa. Pengacau bagi Israel. Jadi Martin, satu-satunya cara agar kita dapat menghadapi krisis yang akan datang adalah dengan mengingat dari mana kita berasal, sehingga kita tahu ke mana kita akan pergi. Dia adalah sang pembuat tembikar, kita adalah tanah liatnya. Dia adalah sang pencipta, kita adalah ciptaannya. Apakah dia menetapkan peringatan untuk penciptaan? Ya, dalam Kejadian 1. Apakah itu untuk mengingatkan kita dari mana kita berasal? Dalam Keluaran 20 tertulis, ingatlah. Ingatlah hari Sabat. Baru setelah kita menyadari ketergantungan kita sepenuhnya dan tidak menemukan apapun dalam diri kita yang patut dipuji, barulah kita dapat benar-benar beristirahat di dalamnya. Inilah makna hari Sabat. Ini adalah tanda bahwa kita mengakui bahwa Dialah Tuhan yang menguduskan kita. Jadi ini adalah aturan yang sangat penting. Dan jika kamu mencoba mengabaikannya, berarti kamu mengabaikan asal-usulmu serta ketergantunganmu dan keberadaanmu sendiri. Kamu tahu, ini sebenarnya menyedihkan. Kamu tahu Alkitab sangat jelas mengenai hari Sabat. Itu jelas. Saya belum pernah melihat ayat apapun tentang hari Sabat yang samar-samar atau yang mengharuskan Anda. Baiklah, apa yang sebenarnya dimaksud di sini? Tidak, kamu tidak bisa memutarbalikannya untuk mengatakan hal lain. Untuk menyingkirkan hari Sabat, mereka melakukan seperti yang selalu kamu katakan, akrobat kata-kata. Ya. Dan mereka memasukkan ayat-ayat yang tidak ada hubungannya dengan itu. Sekarang mari kita lihat ayat ini dalam Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka. Nah, argumen dari kalangan evangelikal dan kepausan adalah bahwa ini berlaku bagi Israel. Dan hanya bagi Israel. Tapi bukankah dia memberikannya kepada Adam? 100%. Tidak ada orang Yahudi di bumi ketika Sabat ditetapkan. Tidak, ada Adam. Ya. Ini menarik sekali. Bagi umat manusia, hari Sabat sudah ada. Ya, benar. Sekarang Martin, dia adalah sang pembuat tembikar dan kita adalah tanah liat, bukan? Dan dalam arti tertentu, dia harus mengambil wadah tanah liat agar dapat menebus dosa kita. Karena Tuhan tidak bisa mati, maka manusia yang harus mati. Jadi keilahian dipadukan dengan kemanusiaan agar dalam kemanusiaan keilahian dapat menebus dosa. Kisah yang luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi dia memberikan hari Sabat kepada mereka sebagai tanda antara dia dan mereka, agar mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menguduskan mereka. Jadi hari Sabat bukan hanya ciptaan, pengingat akan penciptaan, tetapi juga pengingat akan keselamatan mengenai bagaimana kita dikuduskan kembali agar selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan. Jadi tidak mungkin Anda dapat memindahkan Sabat ke konteks lain apapun. Jadi Martin, apa yang dimaksud dengan kebangkitan dominionisme Kristen? Di sini terdapat dua kerajaan yang saling berhadapan. Para penganut dominionisme percaya bahwa ada banyak bentuk dominionisme. Dan ada banyak bentuk teologi di mana mereka menguraikan hal ini. Sehingga setiap orang bisa menikmati sedikit dari berbagai pilihan yang ada. Ya, jadi semua orang bisa terakomodasi. Setiap orang bisa mengambil sepotong apapun yang paling cocok bagi mereka. Jadi salah satu teorinya adalah gereja Kristen akan diangkat ke surga. Dan hanya orang Yahudi, serta bangsa-bangsa kafir yang tersisa. Kemudian, selama 1000 tahun, hal ini akan berlangsung hingga semua orang bertobat, dan kemudian kerajaan Tuhan akan didirikan. Jadi selama 1000 tahun ke depan, tidak akan ada gereja Kristen sama sekali. Itu salah satu bentuknya. Itu bukan pandangan Katolik. Pandangan Katolik adalah amilenialisme. Tidak ada masa 1000 tahun. Jadi jika tidak ada masa 1000 tahun, lalu bagaimana hal ini akan terjadi? Nah, gereja akan menguasai dunia. Selamanya. Selamanya. Itulah ekstrim yang lain. Kini, kaum evangelikal tentu saja menyadari bahwa ada masa 1000 tahun. Jadi bagaimana hal itu terjadi? Satu kelompok berkata, nah jemaat akan diangkat. Kelompok lain berkata, tidak, kita akan mengaturnya sebagai berikut. Gereja yang akan memerintah. Dan gereja tetap berada di sini. Dan gereja yang berkuasa. Namun jelas, gereja hanya bisa berkuasa di era Kristen, di wilayah-wilayah Kristen. Dan orang-orang Yahudi harus pindah ke Palestina dan mereka harus berkuasa di sana.
Dan negara-negara lain di sekitarnya harus mempertahankan sistem mereka selama 1000 tahun. Dan pada akhirnya beberapa orang percaya seperti yang dikatakan Wilson kepada kami dalam wawancara, bahwa mungkin dibutuhkan waktu sekitar 250 tahun lagi sampai gereja akhirnya berhasil mengkonversi seluruh dunia. Jadi pada suatu saat pengubahan ini akan terjadi. Namun kekuatan yang berkuasa akan menjadi dunia Kristen di bumi ini. Itu pada dasarnya adalah 10 tanduk, kan? Ya. Dan jika kamu tidak mematuhi aturan mereka, kamu akan disingkirkan. Kamu akan disingkirkan. Jadi kebangkitan dominionisme Kristen. Jerry Falwell ingin mempersiapkan Amerika menghadapi akhir dunia. Para pendukung evangelis Ted Cruz ingin mengambil alih Amerika. Jadi ini terjadi sebelum pemilu, tetapi inilah pola pikir yang mereka miliki. Cruz yang telah mengisyaratkan bahwa ia mungkin mencalonkan diri pada tahun 2024, hal yang sempat ia lakukan untuk sementara waktu sebelum akhirnya menarik diri, mewakili pandangan dunia evangelikal yang baru-baru ini naik daun, sangat berbeda dari dispensasionalisme. Itulah yang baru saja kita bahas. Dominionisme Kristen. Ini adalah keyakinan bahwa umat Kristen harus mengambil kendali moral, spiritual, dan gerejawi atas masyarakat. Ini adalah salah satu poros kekuasaan yang berkuasa. Jika kamu mencampurkan ini dengan Katolik, Ya, saya hanya ingin ini adalah Katolik, hanya saja dalam bentuk Protestan. ini adalah Katolik yang diprotestankan. Oke, bagus sekali. Bisakah kita mengatakannya seperti itu? Jadi pada dasarnya ini adalah perpaduan antara pemikiran evangelikal dan Katolik, bukan? Dan ngomong-ngomong, umat Lutheran memiliki pendapat yang sama dengan umat Katolik. Dengan kata lain, tidak ada milenium tertentu. Jadi karena Alkitab begitu jelas mengenai masa 1000 tahun tertentu, muncullah perpaduan ini sekarang. Jadi mereka tetap mengemukakan 1000 tahun itu, tetapi gereja yang memegang kendali. Dan gereja yang menentukan norma-norma moral. Itulah arah yang kita tuju. Itulah yang mereka inginkan. Sekarang Martin, kita telah memasuki fase baru. Dan tidak ada lagi Departemen Pertahanan. Sekarang ini adalah Departemen Perang, bukan? Dan pemimpinnya adalah sosok yang sangat menarik, Hegseth, yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin. Dan dia memiliki beberapa tato yang sangat menarik yang pada dasarnya berakar pada tradisi kesatria Katolik. Dan dia menulis sebuah buku berjudul American Crusade. Nah, perang salib dilancarkan untuk menguasai Yerusalem. Dan pada dasarnya melibatkan pertempuran melawan dunia Muslim dan sebagainya terkait penguasaan Yerusalem. Jadi sungguh menarik bahwa dia mengubah namanya menjadi Departemen Perang. Dan menerapkan pola pikir yang sangat spesifik ini dengan kata lain Perang Salib Amerika. Ya. Jadi, ini hampir seperti dulu mereka berperan sebagai pertahanan, sekarang mereka menjadi penyerang. Mereka adalah penyerang. Dan kini mereka meluncurkan koin 10 sen yang baru. Dan ini tentu saja untuk memperingati 250 tahun keberadaan Amerika, bisa dikatakan begitu. Dan begitulah tampilan koin 10 sen yang baru ini. Dan ini sangat menarik ya, karena di bagian belakang koin 10 sen ini terdapat gambar elang yang merupakan simbol Amerika Serikat. Namun tentu saja elang juga merupakan simbol Roma. Benar kan? Ya. Dan kemudian pada akhirnya Nazi juga. Jadi pada dasarnya ini adalah lambang elang Romawi. Oke, Martin. Menariknya elang ini dulu selalu memegang anak panah yang melambangkan serangan. Dan di cakar satunya lagi elang ini dulu memegang ranting zaitun yang melambangkan perdamaian. Damai, ya. Dan sekarang ranting zaitun itu telah dihapus. Dan mereka cukup terang-terangan soal itu. Nah, bagian depan koin ini juga sangat menarik karena mereka mengklaim bahwa ini adalah Lady Liberty. Meskipun dia adalah Lady Liberty yang sangat maskulin, setuju. Dan karena kamu tahu, Lucifer itu androgini. Ya. Dia adalah keduanya. Jadi dalam desain wajah yang baru, Lady Liberty yang penuh tekad menoleh ke kanan saat angin yang bertiup dari belakang mendorong helai-helai rambutnya ke depan.
Jadi angin bertiup dari belakangnya. Dia bergerak dengan cepat. Di sisi sebaliknya, seekor elang yang sedang terbang membawa panah di cakar salah satu kakinya dan menoleh ke kaki satunya yang terlihat jelas tidak mencengkeram apapun. Dalam deskripsi yang dikeluarkan oleh US Mint mengenai koin 10 sen tersebut, disebutkan bahwa gambar elang dengan panah melambangkan revolusi Amerika dan perjuangan para kolonis demi kemerdekaan. Karena 13 adalah jumlah koloni awal yang ada di Amerika Serikat tentu saja. Saat ini jumlahnya ada 50. Mereka benar-benar ingin menambahnya menjadi 51 atau 52 dengan menggabungkan Kanada dan Greenland. Tapi biarkan saja begitu. Itu tidak penting. Angka 13 adalah yang asli, tetapi panah juga merupakan simbol perang. Jadi perdamaian melalui kekuatan. Tapi yang mereka inginkan adalah kebebasan. Ya, tidak ada lagi kedamaian di kapal ini. Hanya ada kekuatan. Nah, kalau kamu perhatikan gambar di koin 10 sen itu dan bandingkan dengan koin 10 sen yang lama, di mana terdapat gambar Roosevelt, Presiden Roosevelt di bagian depan dan tentu saja masih ada daun zaitun di bagian belakang. Kini gambar tersebut digantikan oleh sosok yang disebut-sebut sebagai seorang wanita. Tapi dia memakai gaya rambut atau topi yang menarik ini yang memiliki gumpalan kecil di sana. Dan ini jelas sekali sangat-sangat mirip dengan Dewa Pan. Dan topi Phrygia. Ya, dan topi Phrygia. Sekarang tuh kita tahu apa makna simbolis di balik itu. Itu sebenarnya adalah penyembahan terhadap Lucifer. Dan pada koin lama terdapat nyala api kebebasan yang juga merupakan nyala api Lucifer. Dan patung Liberty dengan mahkota di sekelilingnya itu adalah patung Mitra. Nah, karena bersifat androgenik, ini juga merupakan feminitas yang dimaskulinisasi, jika boleh saya katakan demikian. Seperti ini juga merupakan feminitas yang dimaskulinisasi. Jadi mari kita kembali ke Freemasonry dan lihat apa yang mereka bicarakan. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut memiliki dua makna, yaitu makna esoteris dan eksoteris. Makna esoteris adalah makna sejati atau asli yang hanya dipahami oleh segelintir orang dan dijaga ketat oleh mereka. Makna eksoteris adalah penjelasan yang diciptakan atau dimodifikasi yang ditujukan untuk banyak orang. Misteri-misteri suci yang sering disebut-sebut sehubungan dengan banyak agama kuno dan yang dijaga ketat oleh para inisiat memiliki makna esoteris dalam agama-agama zaman dahulu. Misteri-misteri suci tersebut seringkali hanyalah kelanjutan dari bentuk-bentuk sederhana pemujaan seks pada masa awal yang dilakukan oleh segelintir orang terpilih. Baiklah, jadi itu menjelaskan aspek androgeniknya. Makhluk laki-laki perempuan ini seperti Baphomet memiliki sifat laki-laki dan perempuan. Dan agama Lucifer adalah pemujaan terhadap seks. Sekarang jika kita beralih ke Ordo Ksatria Templar, maka para Templar seperti semua ordo dan perkumpulan rahasia lainnya memiliki dua doktrin. Satu doktrin tersembunyi dan khusus untuk para pemimpin yaitu Johanisme. Dan yang lainnya bersifat publik yaitu Katolik Roma. Ini berasal dari Morals and Dogma. Ini pada dasarnya adalah Alkitab Freemasonry yang ditulis oleh Albert Pike. Sebuah buku yang ditulis melalui channeling, ngomong-ngomong. Jadi dengan kata lain didiktekan oleh Lucifer sendiri si iblis. Baiklah, apa itu Johanisme? Nah, Johanisme merujuk pada Yohanes Pembaptis kan. Nah, apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, Martin? Dia dipenggal. Tapi atas dorongan siapa? Oleh, ya, bisa kita katakan gereja dan negara. Baiklah. Jadi ada seorang wanita di sana yang mewakili gereja dan namanya adalah Herodias. Dan dia menjalin hubungan terlarang dengan raja. Jadi itu melambangkan gereja yang menjalin hubungan terlarang dengan negara. Tapi ada seorang putri. Ya, dan namanya adalah Salome. Dan dialah yang menari di hadapan raja. Sekarang apakah gereja Katolik Roma mengklaim sebagai ibu dari semua gereja? Ya. Apakah gereja Katolik Roma menyatakan bahwa gereja-gereja lain bukanlah saudara, melainkan anak-anak?
Ya, Jadi Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus mengatakan bahwa gereja-gereja lain bukanlah saudara perempuan, melainkan anak perempuan. Artinya gereja-gereja Protestan adalah anak-anak gereja Katolik. Nah, gereja mana yang menari di hadapan para raja? Bukankah itu dunia Protestan? ya. Baiklah, kaum evangelis. Departemen berbasis agama dan sebagainya. Mungkinkah mereka akan meminta kepala Yohanes Pembaptis? Ya. Yohanisme. Baiklah. Nah, Yohanes kehilangan kepalanya. Yohanes Pembaptis kehilangan kepalanya. Jadi itu sebenarnya merupakan kemenangan setan atas mereka yang memberitakan kedatangan Kristus dan kerajaannya. Ya. Kita telah membahas Elia yang ketiga, di mana Elia yang kedua adalah Yohanes Pembaptis, dan Elia yang ketiga adalah gereja saat ini. Jadi Yohanisme sebenarnya adalah simbol kemenangan Lucifer atas Kristus dan para pengikutnya. Ini adalah kemenangan atas kerajaannya dengan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Sekarang di salah satu gereja yang sangat terkemuka di Jerman, tempat para pemimpin politik berkumpul untuk mengambil keputusan politik. Menarik bahwa mereka selalu memilih tempat seperti itu. Saya menemukan patung ini di luar di halaman, dan konon patung itu menggambarkan gembala yang baik bersama domba-dombanya, bukan? Dan disebutkan bahwa ini adalah patung Daud sebagai gembala. Namun sayangnya di tangannya ia memegang seruling bambu. Nah, Daud tidak pernah memainkan seruling pan. Tidak, Daud tidak pernah memainkan seruling pan. Dia memainkan harpa. Jadi Martin, ini adalah penggambaran sisi baik, sisi putih, jika boleh dikatakan begitu. Dari Dewa Pan yang memainkan seruling pan dan berpura-pura menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, gembala yang baik. Jadi saya memikirkannya dan saya berkata, nah, jika ini adalah Pan, maka di suatu tempat di gedung ini aku pasti akan menemukan entitas jahat yang menjadi lawannya, yaitu Yin Yang, dan itu pasti kambing yang membawa seruling pan. Nah, disitulah dia duduk, tepatnya di salah satu pilar. Di sana ada Dewa Pan dengan kaki kambingnya, dan dia adalah sisi jahat. Jadi Martin, inilah penyembahan terhadap kebaikan dan kejahatan, pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Inilah penyembahan terhadap Lucifer, dan hal ini digambarkan dengan sangat jelas. Dan ada juga penggambaran Dewa Janus, dewa berkepala dua. Kamu bisa menghadap ke satu arah atau ke arah lain, sisi baik, sisi putih, sisi gelap, sihir hitam, sihir putih, penyihir hitam, semuanya itu. Semuanya bercampur aduk. Jadi Dewa Pan, apa yang dia lakukan di koin ini? Jika kita menelusuri sejarah dan sampai pada obelisk hitam Shalmaneser III, di mana tergambar Jehu sedang memberikan upeti kepada Raja Shalmaneser. Nah, hal yang menyedihkan tentang ini, Martin, adalah bahwa dia adalah seorang Raja Israel. Benar kan? Dan di sini dia terlihat sedang bersujud kepada Shalmaneser sambil mengenakan topi Frigia. Nah, itulah simbol kebebasan. Kamu bisa memerintah dengan tunduk pada orang di sebelah kiri ini. Jadi kamu boleh memerintah, tapi kamu tetap seorang bawahan. Dan inilah mereka yang mengikuti di belakang membawa upeti, dan mereka semua memakai topi Frigia yang merupakan simbol pemujaan rahasia terhadap entitas lain ini, dewa ini, yang memberimu kebebasan dengan syarat, Ya, bahwa kamu mematuhi kebaikan bersama misalnya. baiklah. Nah, apakah Tuhan juga memberikan kebebasan kepadamu dengan syarat? Ya. Ya, syarat ketaatan. Ketaatan pada hukumnya. Jadi setan ingin menjadi seperti yang maha tinggi, tetapi ia memiliki hukum yang berbeda. Jadi ini semua adalah sejarah yang sangat menarik.
Jadi yang menarik, topi semacam ini yang Anda temukan pada Dewa Pan juga akan Anda temukan pada Dewa Mitra. Dan patung Liberty sebenarnya adalah penggambaran Dewa Mitra. Dan Anda bisa melihat bahwa Lady Liberty memiliki wajah maskulin dan dia memegang obor yang merupakan nyala api Lucifer, nyala api kebebasan. Kini Senat Amerika Serikat juga memiliki topi Phrygia sebagai lambangnya. Dan Departemen Angkatan Darat juga memiliki lambang yang sama seperti yang bisa Anda lihat di sana. Dan mereka berada di bawah kekuasaan ular ini. Apakah kamu tunduk pada ular, Martin? Tidak. Jadi sini adalah ajaran esoteris. Ya. Ini bukan ajaran eksoteris. Tidak, ini untuk orang dalam. Ini untuk orang dalam. Kini BBC melaporkan bahwa Trump memiliki medali emas 24 karat yang disetujui oleh panel federal yang dipilih secara khusus. Jadi koin emas peringatan yang menampilkan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah disetujui oleh Komisi Seni Federal. Ini adalah koin emas 24 karat. Koin ini dimaksudkan untuk memperingati hari kelahiran ke-250 Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli dan menggambarkan Trump dengan kepalan tangannya menekan meja. Apakah itu tanda tekad? Ya pasti panah-panah itu bukan tanda perdamaian. Jadi perdamaian telah sirna dan perang telah dimulai. Jadi Martin, ini adalah pertempuran terakhir. Ini adalah pertempuran terakhir. Jika boleh saya berani mengambil Alkitab ini, saya bisa mengambil yang biru sekarang. Saya tak akan mengambil yang biru. Kamu ambil yang biru dan kembali ke bagian yang selalu kita baca, Daniel pasal 11. Dan kita akan membahas raja ini yang merupakan antitype dari Shalmaneser ini. Ya, inilah Raja Asyur ini yang kemudian digantikan oleh Raja Babel. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Roma adalah Babel. Petrus menyebut Roma sebagai Babel. Dan dia adalah raja dari utara. Meskipun orang lain tampaknya ingin berpendapat berbeda mengenai masalah itu. Dia adalah raja utara. Lalu apa yang akan dilakukan raja utara ini pada akhirnya? Nah, ayat 36 mengatakan bahwa raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Ini adalah gambaran tentang kekuatan tanduk kecil dalam kitab Daniel pasal 7, dengan ciri-cirinya yang mengubah hukum Tuhan, melakukan apa yang ia inginkan, dan pada dasarnya menyangkal otoritas Tuhan dan menggantikannya dengan otoritasnya sendiri. Jadi ayat 37 memberitahu kita bahwa ia tidak akan menghormati Allah nenek moyangnya, tetapi ia akan memuliakan dewa kekuatan. Nah, Martin, itu sangat menarik karena jika ia memuliakan dewa kekuatan, jika kamu melihat teks terjemahan atau penjelasannya, maka itu berarti amunisi. Itu adalah istilah militer. Jadi orang ini memegang kekuasaan di tangannya. Dia yang berkuasa. kekuatan militer. Dan dia mengagungkan dirinya sendiri di atas segalanya. Dan kemudian dia memiliki sesuatu yang lain. Selain memuliakan dewa kekuatan ini, dia akan memaksamu. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang. Tidak, yang ini bekerja dengan cara lain. Dia memaksamu. Yang ini memaksa, kan? Yang satunya lagi menarik. Ada dua filosofi berbeda di sini. Namun, dia tidak hanya akan menggunakan emas, kemegahan, dan kemewahan untuk melakukan ini, dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Dengan kata lain, dia bertempur atas nama dewa asing. Hanya ada satu yang benar-benar menjadi perhatian Alkitab, bukan? Itu adalah Lucifer. Dan Albert Pike serta Blavatsky dengan jelas menyatakan bahwa Lucifer adalah pilihan mereka. Itulah pilihan Freemasonry. Meskipun mereka mengatakan hal lain kepada para anggota baru mereka. Sekarang ayat 40 mengatakan, tetapi pada akhir zaman. Dan inilah posisi kita saat ini.
Raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Dan kita sudah sering mengatakan hal itu, sekularisme. Pada dasarnya kita sedang menyaksikan pertarungan antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Jika ingin menjelaskannya dalam kerangka politik, dan dia akan menyerangnya seperti angin puyuh, melawan pola pikir ini, dengan kata lain, dengan kereta perang, dengan pasukan berkuda, dengan banyak kapal. Jadi dia akan memanfaatkan ekonomi. Dan dia akan menggunakan kekuatan militer. Jadi dia tidak mungkin menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tidak, dia menjabat sebagai Menteri Perang. Dia pasti merupakan Departemen Perang. Dan dia akan memasuki tanah yang mulia, dan dia akan meluaskan kekuasaannya serta menaklukkan semua bangsa. Dan ayat 43 mengatakan ia akan menguasai harta benda emas dan perak. Jadi siapa yang mengendalikan perekonomian? Jika kalian tidak mengikuti perintahku, kalian akan dikenakan tarif dan segala barang berharga negeri Mesir. Jadi dia memiliki kekuasaan atas perekonomian. Dia menggerakkan perekonomian sesuka hatinya dan dia bisa menggunakannya sebagai senjata. Selain itu dia memiliki kekuatan militer. Itulah yang dikatakan Alkitab kepada kita, bukan? Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut, yaitu bangsa-bangsa, dan gunung permai yang kudus itu, yaitu kerajaan Allah. Dan dia akan berdiri di tempat kudus sebagai kekejian yang membinasakan, lalu ajalnya akan tiba, bukan? Nah, kita tidak jauh dari terjadinya semua hal itu. Tentu saja tidak. Jadi kita sudah memiliki hal-hal ini. Kita telah pindah ke Departemen Perang. Kita akan menyaksikan penghancuran segala rintangan yang menghalangi jalan raja ini. Sekarang siapa yang akan menerima medali kebebasan karena mempromosikan kebebasan beragama? Ini sungguh menarik. Semua medali dan koin ini serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Lady Liberty dan kebebasan. Baiklah, sekarang siapa yang dihormati di sana? Ya, dan yang ini? Yang ini? Paus yang sedang dihormati, kan? Jadi siapa yang akan memberinya medali ini? Amerika Serikat. Baiklah, dengan memberinya medali ini, apakah mereka mengakui dia sebagai sosok yang lebih tinggi? Oh, pasti. Sekarang Martin, apakah gambarnya sudah ada? Ini seperti Jehu di hadapan Shalmaneser. Baiklah, jadi ini Shalmaneser. Tepat sekali. Atau antitesisnya, begitulah kira-kira. Raja Babel. Dan dia akan dihormati. Jadi pada tanggal 3 Juli. Tepat sebelum itu. Itu sehari sebelum tanggal 4 Juli. Jadi yang sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya akan diakui tepat sebelum itu. Alkitab mengatakan mereka akan menyerahkan kekuasaan mereka kepadanya, bukan? Publio akan menerima medali kebebasan tahunan ke-38 dari National Constitution Center pada malam menjelang peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Jadi penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap para Bapa Suci. Itu sendiri sudah merupakan penistaan. Ya, betul sekali. Karena tidak ada seorang pun yang suci, tidak ada satu pun, hanya ada satu yang suci. Itu adalah Tuhan dan Bapanya. Jadi penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kerja seumur hidup para Bapa Suci dalam mempromosikan kebebasan beragama. Kekuatan agama, Martin. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Serta kebebasan berkeyakinan dan berekspresi di seluruh dunia. Bagaimana mereka menegakkan kebebasan berkeyakinan ini di masa lalu? Kamu memiliki kebebasan berkeyakinan selama keyakinanmu sejalan dengan keyakinan mereka. Selama hal itu sejalan dengan kebaikan bersama. Dan jika tidak, maka Anda akan disiksa dengan sekrup jempol dan disiksa dengan peregangan dan pada akhirnya Anda akan dibakar di tiang pancang, bukan? Jadi Martin, semua ini yang diabadikan oleh para pendiri Amerika dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat, demikian kata National Constitution Center dalam sebuah pernyataan. Nah, Martin, bukankah konstitusi ini secara khusus ditulis untuk menyingkirkan tirani penindasan kepausan pada abad pertengahan? Benar sekali. Salah satu bapak pendiri itu mengatakan bahwa pertumpahan darah yang melanda Eropa dapat dicegah. Jadi kebebasan beragama ini sebenarnya hanyalah tipuan. Karena kebebasan beragama ini harus tunduk pada kepentingan umum sebagaimana didefinisikan oleh Roma sendiri. Ya, itulah sistem mereka. Kamu harus mematuhinya. Itu sistem mereka.
Nah, di sini di The Intercept disebutkan bahwa para pemimpin militer di Amerika Serikat memandang perang Iran sebagai rencana ilahi Tuhan. Jadi apakah ini perang agama? Ya, pasti. Sebuah perubahan yang mengerikan bagi fasisme Trump. Fasisme adalah rezim yang dipimpin oleh Adolf Hitler dan Mussolini. Dan Adolf Hitler dengan jelas menyatakan bahwa ia menerapkan prinsip-prinsip Jesuit ke dalam rezimnya. Bahkan ia menyebut Himmler sebagai Ignatius Loyolanya. Benar, bukan? Dan pada saat itu terjadi pertemuan antara Nazi, Hitler, dan Paus. Dan faktanya Paus itu dijuluki sebagai Paus Hitler. Ya, Dan setelah perang, Vatikan mengatur Red Lines, di mana semua Nazi melarikan diri ke Argentina dan bagian lain dunia, kan. Hasil menarik dari perang yang terjadi di sana adalah kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina. jalan itu juga terbuka. Baiklah. Jadi pertama, perang itu menyebabkan mereka diusir. Lalu setelah perang, mereka dikirim ke Israel. Dan negara Israel didirikan pada tahun 1948. Benar kan? Tahun 1948. Dan menariknya, Sekutu memberlakukan blokade yang memastikan hal ini terjadi. Iya. Jadi seolah-olah Sekutu menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai oleh pihak lain di Eropa. Tentu saja. Baiklah. Nah, kita tidak akan membahas Holocaust dan semua isu-isu semacam itu. Kita hanya akan melihat hasilnya. Jadi inilah sebuah negara. Teologi siapa yang menyatakan bahwa orang Yahudi harus kembali ke Palestina? Apakah itu teologi Jesuit? Benar? Ya, Alkitab menyebutkannya dalam Kejadian 15, tetapi itu untuk masa lalu. Bukan sekarang. Karena Yesus dengan sangat jelas menyatakan rumahmu akan ditinggalkan bagimu. Sunyi sepi. Sunyi. Dan Paulus menyatakan pekabaran ini harus diberitakan kepada kalian. Tetapi karena kalian menganggap diri kalian tidak layak menerimanya, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Injil disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan baik orang Yahudi yang menerima Kristus sebagai Mesias maupun bangsa-bangsa lain menjadi Israel rohani. Dan Israel secara harfiah tidak lagi memiliki peran apapun, kecuali dalam doktrin dispensasionalisme yang merupakan doktrin Jesuit. Jadi ada 3 agama monoteistik ini. Ada agama Kristen, lalu ada agama Yahudi, dan kemudian ada Islam. Nah, kita sudah membahas hubungan antara Katolik dan Islam di episode-episode sebelumnya. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Dan di dunia yang memiliki ketiga sistem ini, muncullah sesuatu yang disebut kesepakatan Abrahamik. Kamu tidak bisa menyebutnya perjanjian Kristen. Anda harus kembali ke Abraham. Karena Yesus bukanlah pusatnya. Tidak, Abrahamlah yang menjadi pusatnya. Dan kemudian Anda bisa memiliki kemungkinan adanya sistem dominionisme Kristen di wilayah-wilayah Kristen. Sistem dominionisme Islam di wilayah-wilayah Islam. Dan dominionisme Yahudi di negara yang baru didirikan, Israel, yang didanai oleh Freemasonry dan diperkenalkan oleh Freemasonry. Jadi itulah sejarahnya. Jadi artikel ini memberitahu kita bahwa Amerika Serikat sedang mengobarkan perang agama. Sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini. Setidaknya begitulah cara puluhan komandan militer Amerika Serikat yang fanatik memandang serangan ilegal Presiden Donald Trump terhadap Iran. Sebuah pertempuran mesianis untuk mewujudkan kedatangan kembali Yesus Kristus. Nah, ini juga merupakan distorsi. Ya. Karena ya ini bisa jadi pemikiran tertinggi.
Namun sementara itu selama 1 milenium gereja harus memerintah. Presiden Trump telah diurapi oleh Yesus untuk menyalakan api sinyal di Iran guna memicu Armageddon dan menandai kembalinya ke bumi. Seorang komandan militer memberitahu unit tempurnya yang bisa dikerahkan untuk bertempur di Iran kapan saja. Menurut pengaduan yang diajukan oleh salah satu perwira unit tersebut kepada sebuah kelompok pengawas militer. Jadi di sini mereka memandangnya sebagai perang agama. Yayasan Kebebasan Beragama Militer, Military Religious Freedom Foundation, mengatakan bahwa mereka telah dibanjiri lebih dari 200 panggilan dari puluhan pangkalan militer, termasuk 110 keluhan, yang diajukan antara Sabtu pagi dan Senin malam. Dari anggota militer yang melaporkan bahwa komandan mereka telah menggunakan retorika ekstremis serupa mengenai mesianisme Zionis Kristen saat membenarkan perang tanpa alasan terhadap Iran. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Iran tidak sesuai dengan gambaran tersebut? Merekalah yang menghalangi wilayah tersebut untuk menjadi bagian dari perjanjian Abraham. Ya, karena mereka adalah Muslim Syiah dan umat Muslim Syiah percaya bahwa imam mereka harus berasal dari garis keturunan langsung Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Sunni percaya bahwa pemimpin yang terpilih mewakili Islam dan tidak harus berasal dari garis keturunan ini. Jadi ini adalah cara pandang eksklusif terhadap kepemimpinan Islam. Dan karena mereka menganut gagasan asli para jihadis bahwa semua orang kafir dan non-muslim harus dimusnahkan, maka itu mencakup baik orang Yahudi maupun Kristen, bukan? Atau bentuk agama lain apapun yang bukan Islam. Nah, pemikiran semacam itu tidak sesuai dengan klien ekumenis. Itu bukan demi kebaikan bersama, Martin. Dan oleh karena itu, siapapun yang memiliki pola pikir eksklusif ini harus dimusnahkan. Dan kamu cukup menyingkirkan mereka dari muka bumi. Ini seperti surat perintah mati. Jika kamu ingin menjadi pemimpin dan ingin menganut teologi semacam itu, lebih baik kamu menandai punggungmu sebagai sasaran. Kamu akan apakah dikucilkan atau Baiklah. Jadi tidak peduli agama apapun itu. Jika agama Anda mengatakan bahwa cara saya adalah satu-satunya cara, maka Anda akan dimusnahkan. Apakah itu pesannya? Itulah yang kami lihat. Baiklah, kalian sekarang sedang berbicara dengan orang-orang tentang kelompok yang bersenjata roket dan kemungkinan senjata nuklir serta segala hal semacam itu. Namun target utamanya adalah orang lain. dan sekarang bukan orang-orang tidak mau menerimanya. Mereka bertanya apa yang begitu istimewa dari kelompok kecil ini. Hanya mereka yang bisa melakukan ini kepada kelompok ini. Mereka akan melakukannya kepada yang lain. Jadi mari kita pastikan para politisi benar-benar percaya bahwa ini adalah perang agama. Mari kita lihat apa yang dikatakan Graham. Negara-negara Arab di kawasan ini telah menunjukkan kinerja yang sangat mengecewakan. Jika laporan media benar bahwa negara-negara Arab tidak mempermasalahkan Ayatollah yang tetap berkuasa, saya akan mengevaluasi kembali seluruh pandangan saya terhadap aliansi dunia Arab. Saya telah berusaha untuk tetap sangat optimis dalam mengembangkan perjanjian Abraham, tetapi praktik menatakan satu hal di balik pintu tertutup, dan hal lain di depan umum ini harus diakhiri. Jadi, saya telah menghubungi sekutu-sekutu Arab dan mengatakan, kalian perlu meluruskan pernyataan tersebut. Jika kamu tidak memahami bahwa ini adalah momen perubahan terbesar sejak runtuhnya tembok Berlin, kamu akan kehilangan banyak hal. Ini adalah perang agama. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Apakah teroris Islam radikal yang ingin membunuh semua orang Yahudi karena Tuhan memerintahkan mereka? Apa yang kita hadapi saat ini adalah momen pengambilan keputusan yang akan menentukan arah masa depan Timur Tengah selama 1000 tahun. Apakah ini perang agama dari sudut pandang Israel atau dari sudut pandang Israel Ortodoks? Perang di Iran saat ini, menurut saya, adalah perang dunia pertama yang dipicu oleh fundamentalisme agama.
fundamentalisme Yahudi, fundamentalisme Kristen, dan fundamentalisme Yahudi di medan perang. Bagi saya rasanya memang begitu. Sayangnya, maaf, Bagi saya terasa seperti itu saat menyaksikan ini. Sampai kapan, Martin? Selama 1000 tahun. Bukankah itu pernyataan khas generasi milenial? Ya, pernyataan yang sangat kuat. Baiklah. Sekarang siapa yang akan menentukan arah ini untuk 1000 tahun ke depan? Karena menurut pemikiran ini, biarkan saya memastikan ini jelas. Semua kekuatan ini akan tetap ada di sini. Ya. Namun Daniel pasal 2 mengatakan bahwa Tuhan akan mendirikan sebuah kerajaan dan semua kekuatan itu akan disingkirkan. Mereka akan menjadi debu seperti di tempat pengirikan dan angin akan datang dan meniupnya. Hilang. Berapa banyak jumlahnya? Semua. Semua. Tapi menurut teologi ini mereka semua akan berada di sini. Mereka akan memerintah. Jadi apa yang akan terjadi selama 1000 tahun ke depan? Menurut dia, ya, teologi hidup berdampingan. Ya. Benar kan? Perjanjian kesepakatan Abrahamik. Yaitu kesepakatan Abrahamik. Iran tidak termasuk dalam kesepakatan Abrahamik. Nah, siapa yang mendirikan perjanjian Abraham ini? Trump? Ya. Atas nama siapa? Gereja Katolik. Apakah gereja Katolik terlibat dalam perjanjian Abraham? Tentu saja. Itulah gereja Kristen yang sedang dibangun di daerah tersebut. Baiklah, tapi bangunan itu mirip katedral, bukan seperti gereja Protestan, kan? Dan kita telah mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa perjanjian Abraham adalah perjanjian yang bertentangan dengan penebusan dosa. Ya, itulah sebabnya Yesus tidak termasuk di dalamnya. Karena Yesus tidak bisa ada di sana. Dan kita telah mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa gereja Katolik tidak percaya pada penebusan dosa. Bahwa Kristus telah mati untukmu. Dia memang mati sebagai korban yang sempurna dan ketaatan yang sempurna, tetapi dia tidak mati untukmu. Nah, kita telah menerima banyak kritik dari banyak orang dan saya membaca beberapa komentar yang bertanya, di mana buktinya? Nah, mereka bisa melihat ceramah tentang penebusan yang ada di Darkness Before Dawn, gitu, seri yang saya buat beberapa tahun lalu. Dan di sana ada ceramah berjudul Penebusan Dosa, yang memuat semua kutipan dari Gereja Katolik Roma yang menyatakan bahwa itulah doktrin khusus mereka. Dan jika mereka tidak mau mempercayainya, mereka bisa melihat saja tentang api penyucian. Tepat sekali. Karena di api penyucian, kamu menebus dosa-dosa yang telah diampuni. Diampuni. Jadi dengan kata lain, itu adalah penolakan terhadap penebusan dosa. 100% karena Yesus berkata, "Aku telah membersihkan semuanya seolah-olah kamu tidak pernah berdosa. Kamu akan berdiri tanpa noda atau kerutan karena kebenarannya." Benar. Jadi, Martin, penebusan dosa sudah jelas digambarkan sebelumnya dalam perjanjian lama. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ada korban bakaran di mana pada dasarnya korban tersebut dibakar sebagai simbol kematian Kristus yang membebaskanmu dari hukuman. Lalu ada korban penghapus dosa. Dalam korban penghapus dosa, kalian mengakui dosa-dosa kalian di atas korban yang tak bersalah. Korban yang tak bersalah itu mati menggantikanmu dan dosamu diampuni. Kemudian ada persembahan gandum. Gandum itu juga melambangkan Kristus yang telah dihancurkan. Dan sebagai akibatnya lumbung-lumbung gandum terbuka untukmu. Jadi semua itu menggambarkan penebusan dalam perjanjian lama. Jadi Martin, mereka sedang mendirikan sebuah kerajaan di sini, di mana moralitas Kristen akan diterapkan di wilayah-wilayah Kristen, yaitu 10 tanduk. Sedangkan teologi Islam akan diterapkan di wilayah-wilayah Islam. Namun, Iran harus ikut serta dan pemikiran radikal yang tidak sesuai dengan pola tersebut harus disingkirkan. Dan kemudian akan ada negara Yahudi dengan bait suci ketiga mereka. Dan bait suci ketiga itu tentu saja merupakan penolakan terhadap penebusan dosa. Oh, 100%. Ya. Karena semua lambang telah digenapi dalam Kristus, namun mereka membangun kembali lambang tersebut. Tepat sekali. Mereka ingin menghidupkannya kembali dan itu merupakan tamparan bagi Yesus. Nah, ini diskusi menarik antara Tucker Carlson dan Piers Morgan. Jadi mari kita lihat yang satu itu saja.
Ya, hanya sekadar pernyataan penafian. Kami tidak mendukung siapapun dari orang-orang ini. Menarik melihat apa yang dia katakan Tucker dan bagaimana dia diperlakukan. Jadi bukan berarti kami memilih pihak manapun, tapi kita lihat nanti. Ini benar-benar mulai menuju ke arah yang akan terjadi. Jika ada yang tidak setuju dengan pemikiran mereka, kamu akan mendapat masalah. Ya, Saya mengkritik Shapiro dan Levin karena kehilangan kendali atas emosi mereka. Saya juga kehilangan kendali atas emosi saya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Saya sudah berulang kali meminta maaf atas hal itu. Saya akan melakukannya lagi. Maaf, saya mengatakan hal itu karena saya tidak membenci kaum Zionis Kristen. Saya sangat frustrasi dengan beberapa pemimpin evangelis yang tidak mengkhotbahkan agama Kristen, melainkan versi yang sakit, aneh, dan mirip sekte yang menempatkan Benjamin Netanyahu di atas Yesus. Dan itu bukan agama Kristen. Itu benar-benar salah. Dan beberapa di antara mereka cukup kejam. Saya mengetahuinya secara pribadi. Franklin Graham, misalnya, saya menemui Trump dan Trump berkata, "Aku baru saja menerima surat dari Franklin Graham yang menyebutmu antisemit. Menurutku itu bukan ajaran Kristen. Saya memang tidak setuju." Dan saya minta maaf jika hal itu membuat Ted Cruz marah. Adapun Ted Cruz, dia mengatakan akan mencalonkan diri melawan saya dalam pemilihan presiden. Aku hampir ingin mencalonkan diri sebagai presiden hanya untuk berdebat dengan Ted Cruz. Karena menurutku debatnya akan berjalan seperti yang terjadi terakhir kali. Dan bagi saya sangat menikmatinya. Itulah sebabnya saya tidak pernah men-tweet tentang hal itu. Karena saya menyimpan percikan kegembiraan kecil itu di dalam diri saya untuk hari-hari mendatang. Dan saya memikirkan percakapan itu sambil tersenyum. jadi Martin itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang bingung dengan narasinya. Itulah intinya. Ada begitu banyak narasi. Sekarang ada banyak narasi. Baiklah. Sekarang mana yang merupakan narasi yang sebenarnya? Narasi yang sebenarnya tentu saja adalah bahwa Kristus akan datang untuk mendirikan kerajaannya. Kerajaannya. Dan bahwa semua kerajaan ini akan lenyap. Namun hal itu tidak sesuai dengan kerangka berpikir mereka. Jadi Ted Cruz-nya sebagai seorang dominis dan pada dasarnya percaya pada cita-cita Zionis tentang negara Zionis, di mana orang-orang Yahudi akan dapat memerintah sesuai dengan aturan dan perintah-perintah mereka. Ide-ide itulah yang menimbulkan kebingungan di dunia, terutama jika dilihat dari sudut pandang sebuah film, katakanlah The Left Behind, yang merupakan sisi lain dari koin tersebut. Termasuk juga pemikiran Jesuit. Jadi semua ini sangat-sangat membingungkan dan saya bisa memahami kebingungannya. Lalu Tucker juga memiliki banyak pertanyaan seperti, bisakah orang-orang Yahudi yang sesungguhnya berdiri? Siapakah orang-orang Yahudi yang sesungguhnya? Siapakah keturunan Yehuda yang sesungguhnya? Dan kamu bisa mendapat masalah besar jika mulai berpikir seperti itu. Saya rasa mungkin itulah sebabnya Franklin Graham menyebutnya sebagai seorang antisemit. Dia menyebutnya seorang antisemit. Karena mempertanyakan narasi tersebut. Benar. Jadi jika kamu mempertanyakan Zionisme, maka kamu menjadi seorang antisemit. Apakah itu benar-benar benar? Tidak, sama sekali tidak. Apakah kamu membenci seseorang hanya karena kamu mempertanyakannya? Jadi mari kita dengarkan saja apa yang dikatakan Ted Cruz. Dan saya akan katakan, di kalangan sayap kanan, saya telah melihat lebih banyak antisemitisme dalam 18 bulan terakhir di kalangan sayap kanan. Dan hal ini semakin berkembang serta mendapatkan pijakan yang nyata, terutama di kalangan kaum muda. Dan hal ini disebarkan oleh suara-suara yang lantang. Yang paling berpengaruh di antaranya adalah Tucker Carlson. Saya yakin Tucker Carlson adalah demagog paling berbahaya di negara ini. Dan saya katakan kepada Anda, saya telah memutuskan bahwa saya akan menghadapinya. Saya yakin kita sedang menghadapi krisis eksistensial. Kita hidup di masa-masa transformatif. Saya ingin mengatakan bahwa Norm baru saja berbicara tentang pentingnya perjuangan melawan antisemitisme. Namun ia juga mengatakan bahwa kita sedang menang. Dan saya menyambut baik hal itu, karena saya ingin kita menang. Namun, saya tidak yakin apakah pernyataan bahwa kita sedang menang saat ini akurat secara deskriptif. Tapi, kita harus berjuang. Dan saya akan katakan kepada Anda, di dunia maya juga ada penipuan yang sedang berlangsung. Ada jutaan bot. Dan ada jutaan yang disebut sock puppets. Sock puppets adalah orang sungguhan yang membahas topik lain, tetapi juga dengan sengaja memperluas konten yang palsu dan penuh prasangka. Kita perlu memerangi semua itu. Salah satu langkah yang harus kita ambil, ngomong-ngomong, adalah media sosial harus mengidentifikasi dari negara mana pengunggah tersebut berasal. Karena ada banyak sekali pengguna asing yang berpura-pura menjadi orang Amerika untuk memengaruhi kita agar berubah pikiran. Oleh karena itu, saya merasa terhormat berada di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tetapi juga untuk menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari pertempuran, akhir dari kampanye di mana kita bisa merayakan kemenangan kita. Ini justru awal dari sebuah pertempuran di mana bangsa kita, keyakinan kita, konstitusi kita, serta prinsip-prinsip yang membangun Amerika sedang diserang. Dan kita perlu mengencangkan ikat pinggang untuk bertempur, bersiap-siap, dan mengalahkan sampah ini. Baiklah, mari kita ajukan satu pertanyaan saja.
Apakah dia sedang membicarakan perang ideologis? Ya, dan disitulah letak masalahnya. Siapapun pasti bertanya, tapi dari mana mereka mendapatkan wewenang itu? Dari mana asalnya? Mereka antisemit atau mereka dalam masalah? Baiklah. Jadi Martin, jika kamu mengatakan bahwa secara alkitabiah orang Yahudi sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa, tidak lagi memiliki peran dalam nubuat alkitabiah, apakah kamu kemudian akan disebut antisemit? Menurut mereka ya, Menurut mereka ya. Sekarang saya dapat menyatakan hal ini dengan tegas bahwa menurut kitab suci, bangsa Yahudi tidak memiliki peran apapun karena mereka telah menolak Mesias. Orang-orang Yahudi sebagai individu dapat menerima Mesias dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Alkitab sangat jelas mengenai hal itu. Dan Injil harus disampaikan kepada setiap suku, bangsa, dan bahasa. Apakah itu termasuk orang Yahudi? ya, dan umat Islam. Dan umat Islam, serta umat Hindu dan umat Buddha, serta penganut Shinto, dan mereka semua. Jadi pendapat kami adalah kami ingin membawa Injil kepada semua orang. Dan Injil itu sangat sederhana. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan patuhilah ajaran-ajarannya. Jadilah bagian dari kerajaan Allah dan menjadi bagian dari kerajaannya di masa depan. Ya, Tucker baru-baru ini mengajukan cukup banyak pertanyaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tidak mendukung Tucker, tetapi beberapa pertanyaan yang diajukan memang pertanyaan yang sah. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sah. Dia terus-menerus mengajukan pertanyaan, siapa sebenarnya orang-orang Yahudi itu? Lalu dia menyadari bagaimana mereka memperlakukannya. Kalian sudah dengar apa yang dikatakan Ted Cruz. Kita harus mulai memantau orang-orang ini di media sosial, dari mana mereka berada saat mengucapkan sesuatu. Benar. Jadi mari kita lihat saja debat ini dan kita akan sampai pada kesimpulan di akhir. Jadi mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan Tucker saat ia berdebat dengan Mike Huckabee mengenai hubungan dengan Israel. Jadi, mari kita bahas ini. Anda mengutip Kitab Kejadian. Kitab Kejadian 15 menyebutkan bahwa Abram, yaitu sebelum namanya menjadi Abraham, menerima kabar dari Tuhan bahwa keturunannya akan mewarisi tanah itu, dan katakanlah kepada saya sebagai teolog, jika saya salah memahami ini, tetapi dari sungai Efrat hingga sungai Nil. Saya rasa itu benar. Dan itu mencakup, pada dasarnya, seluruh Timur Tengah. Itu berarti wilayah Levan, jadi mencakup Israel, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Juga mencakup sebagian besar wilayah Arab Saudi dan Irak. Maksud saya tidak yakin akan sejauh itu. Maksud saya itu akan menjadi wilayah yang sangat luas. Tapi intinya begini. akan ada banyak tempat yang sekarang menjadi negara-negara yang Wilayah khusus yang sedang kita bicarakan sekarang, Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan melalui Abraham kepada umat yang dia pilih. Itu adalah sebuah umat, sebuah tempat, dan sebuah tujuan. Kita bisa melihatnya seperti itu. Zionisme Kristen. Saya ingin kembali ke sana karena disitulah kita memulai. saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja dalam hal ini, karena Anda telah mengatakan 3 kali bahwa Tuhan memberikan tanah ini kepada bangsa ini. Jadi, sangat wajar bagi saya, dengan segala hormat, untuk bertanya, tanah mana yang Anda maksud? Karena saya baru saja membaca Kejadian 15, seperti yang sudah sering saya lakukan, dan tanah itu, menurut saya tertulis di sana, dari sungai Nil hingga sungai Efrat, yang, sekali lagi, pada dasarnya mencakup seluruh Timur Tengah. Jadi, Tuhan memberikan tanah itu kepada umatnya, orang-orang Yahudi, atau mungkin tidak. Anda bilang, dia memberikannya. Apa maksudnya itu? Apakah Israel memiliki hak atas tanah itu? Karena Anda mengacu pada kitab Kejadian, Anda mengatakan bahwa itu adalah akta aslinya. Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya. Tapi saya rasa bukan itu yang sedang kita bicarakan di sini hari ini. Apa yang tidak masalah? Nah, justru itulah yang sedang kita bicarakan hari ini. Tapi disinilah yang menurut saya tidak. Menurutmu, apakah tidak masalah jika negara Israel mengambil alih seluruh Yordania? Mereka tidak ingin mengambil alih. Mereka tidak meminta untuk mengambil alih. Anda mengatakan bahwa alasan mengapa Israel sah memiliki hak inheren untuk ada adalah sebagian karena Tuhan memberikannya kepada umatnya. Dan saya merujuk ke Alkitab yang sama dengan yang Anda maksud dan menyadari bahwa itu adalah wilayah yang sangat luas. Jadi, jika Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka, maka menurut definisi Anda, mereka berhak mengambilnya sekarang, kecuali jika saya benar-benar melewatkan sesuatu. Saya rasa Anda melewatkan sesuatu karena mereka tidak meminta untuk kembali dan mengambil semuanya, tetapi mereka meminta setidaknya untuk mengambil tanah yang sekarang mereka tempati. Tempat yang sekarang mereka huni, yang sekarang mereka miliki secara sah. Dan itu adalah tempat berlindung yang aman bagi mereka. Bolehkah saya bertanya? Karena Anda sedang mengajukan banding, Anda menjelaskan apa itu Zionisme Kristen dan keyakinan teologis Anda. Dan Anda pikir
Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan keberatan jika negara Israel merebut seluruh Yordania, seluruh Suriah, dan seluruh Lebanon. Itu sebenarnya bukan persis apa yang ingin saya sampaikan, Tucker. Apakah itu yang Anda katakan? Saya kira itulah yang baru saja kamu katakan. Itu agak berlebihan maksud saya. Kalau itu yang kamu rasakan sedang kita bicarakan, tapi sebenarnya bukan. Baiklah, jadi ada perdebatan serius mengenai masalah ini kan, Martin? Dan mari kita perjelas. Israel modern, negara Israel modern adalah sebuah konstruksi Freemason. Ya. Itu adalah konstruksi Freemason. Siapa yang mengendalikan ordo-ordo Freemason dan organisasi rahasia di seluruh dunia? Ordo Jesuit. Ordo Jesuit. Dan ksatria Malta serta semua ksatria rahasia mereka. Mereka yang memegang kendali. Dan kepada siapa mereka bersumpah setia? Paus. Kepada Paus. Jadi bisakah kita mengatakan bahwa negara Israel modern adalah sebuah konstruksi kepausan? Ya, Itu bukanlah sebuah konstruksi Alkitabiah, karena Israel terdiri dari mereka yang telah menerima Yesus sebagai Mesias. Jika kamu ada di dalam Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Jadi Israel secara harfiah tidak memiliki peran Alkitabiah, meskipun orang-orang yang para penganut dispensasionalisme akan percaya bahwa Israel memiliki peran tersebut. Jadi mari kita perjelas hal ini. Pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah sebagai berikut. Lalu mengapa itu ada di sana? untuk mewujudkan rencana mereka. Baiklah, apa rencana mereka? Anda dapat. Apa rencananya? Mengapa Israel harus ada di sana? Nah, ini sekali lagi kembali ke masalah Sabat. Oh, Karena dengan begitu, mereka akan bisa merayakan Sabat sesuai dengan Alkitab, tapi yang lain bisa mengikuti Sabat versi Roma. oke. Nah, sangat menarik bahwa mereka memiliki hukum dalam tulisan-tulisan mereka yang lain, Talmud dan lainnya yang dengan sangat jelas menyatakan bahwa siapapun yang mematuhi Sabat seperti orang Yahudi mematuhi Sabat sebenarnya layak dihukum mati. Jadi mungkinkah dalam ideologi ini bahwa setiap orang Kristen yang menerima Sabat dan memeliharanya seperti orang Yahudi menjaganya dari matahari terbenam hingga matahari terbenam sebenarnya layak menerima hukuman mati? Menurut tulisan-tulisan mereka, ya. Namun di negara mereka sendiri mereka akan mampu mematuhi hukum. Sebagaimana yang mereka lakukan saat ini, karena ada hal yang sangat penting yang mereka lewatkan yaitu Mesias. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Dan tanpa Kristus tidak ada keselamatan karena tidak ada jalan lain menuju Bapa kecuali melalui Dia. Jadi jika mereka tidak pergi kepada Bapa yang ada di surga yang memiliki seorang anak, lalu kepada Bapa mana mereka setia? Bapak segala dusta. Martin, itu pernyataan yang sangat terang-terangan yang baru saja kamu sampaikan. Tapi itu adalah pernyataan yang sesuai dengan Alkitab. Oke. Mereka telah ditipu. Mereka telah ditipu. Mereka sebenarnya tahu bahwa mereka telah ditipu karena mereka sendiri yang mengatakannya. Kita telah melewatkan nubuat 70 minggu. Ya, itu menyedihkan. Waktunya telah tiba dan telah berlalu, lalu mengapa dia tidak ada di sini? Karena kalian telah melewatkannya. Kalian telah melewatkannya. Itulah mengapa dia tidak ada di sana. Jadi Martin, kita menghadapi situasi di mana orang-orang Yahudi akan terus menantikan Mesias, mematuhi hukum-hukum sesuai kitab suci, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai pusatnya. Seperti yang dikatakan salah seorang anggota Sanhedrin mereka lebih memilih pergi ke Auschwitz daripada menerima Yesus sebagai Mesias. Apakah umat Islam menerima Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai Mesias, sebagai penebus? Tidak. Tidak. Jadi pada dasarnya mereka berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu mereka dapat mencapai kesepakatan Abrahamik. Oke. Begitu pula dengan umat Katolik. Jadi sekarang Anda telah memberi ruang bagi semua sistem keagamaan ini untuk hidup berdampingan dalam kesepakatan damai, dalam persaudaraan mereka yang menentang Yesus sebagai satu-satunya jalan. Benar kan? Oke. Sekarang kaum evangelikal sangat bingung mengenai masalah ini. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan pria ini. Dan Tuhan mengangkat Raja Saul dan berkata kepada Saul,
Aku ingin kau menyerang bangsa Amalek terlebih dahulu. Aku ingin kau masuk ke sana dan membunuh setiap pria, wanita, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dan aku tidak ingin engkau menjelaskannya kepada Kongres. Aku tidak ingin kau menjelaskannya kepada siapapun. Aku ingin engkau melakukan apapun yang perlu dilakukan agar bangsaku bisa bertahan sedikit lebih lama di muka bumi ini. Sekarang, jika Raja Saul melakukan hal itu hari ini, seluruh dunia akan berbalik menentangnya. Tapi begini, ketika Tuhan hadir dalam suatu hal dan seseorang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia, ia sedang menaati perintah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan mengangkat Donald Trump, Iran bagi Amerika sama seperti Amalek bagi Israel. Hal yang sama. Apakah kita sudah memiliki pola pikir yang tepat? Ya, itu pernyataan yang sangat tegas yang dia sampaikan. Baiklah. Apakah Donald Trump memiliki penasihat Kristen? Oh, dia punya satu departemen khusus di Gedung Putih. Apakah dia sangat dekat dengan kepemimpinan Katolik Roma? Ya. Jadi Martin, apakah dia bertindak atas kemauannya sendiri atau berdasarkan saran? Saya rasa dia punya banyak penasihat. Oke. Intinya Martin ada pola pikir bahwa ideologi apapun yang menghalangi terhadap pembentukan aliansi duniawi dan sebuah kerajaan di mana raja-raja dunia berbaris melawan Kristus sebagai penguasa tunggal dan satu-satunya jalan pasti akan mendapat penolakan. Nah, kita sudah mendengar apa yang dikatakan penginjil ini. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan penganut dominionisme ini. Mayoritas orang saat ini akan berkata, ya, zaman kegelapan itu mengerikan dan mereka membakar para penyihir, kamu tahu. Dan semua orang tertindas oleh agama Kristen dan oleh, kamu tahu, para pendeta. Dan itu benar-benar masa yang mengerikan, sangat mengerikan. Padahal pada masa itu, mayoritas orang tidak setuju. Mayoritas orang pada abad-abad itu akan berkata, tidak, dunia Kristen itu hebat. Kami mencintai Kristus. Kami mencintai gerejanya. Kami sedang membuat kemajuan yang luar biasa. Kami telah memukul mundur kegelapan dan mengusir roh-roh jahat secara harfiah dari suku-suku Eropa Utara, dan Anda tahu berbagai tempat serta benua Amerika, dan Anda tahu segala hal semacam itu, serta membuat kemajuan luar biasa, penemuan luar biasa, serta menggambar peta baru, inovasi, dan penemuan. Jadi, saya berpendapat bahwa gagasan tentang zaman kegelapan itu, saya pikir zaman kegelapan sebenarnya adalah zaman keemasan. Dan bahwa pencerahan itu sebenarnya adalah mantra gelap yang telah menyelimuti barat. Dan bahwa kita justru sedang berada di zaman kegelapan sekarang. Berikut adalah 5 kriteria untuk memberikan suara. Pertama, Amerika harus menjadi negara Kristen. Saya seorang nasionalis Kristen. Jadi ya, saya akan mewajibkan pengakuan iman secara terbuka bahwa Anda adalah seorang Kristen agar dapat memberikan suara. Jadi syarat pertama saya sebelum membahas hal lain adalah iman. Itu soal agama. Kamu harus menjadi seorang Kristen. Nah, Kristen jenis apa, Joel? Seorang Kristen yang menganut kredo historis. Kamu harus menyatakan keyakinanmu secara terbuka. Anda harus secara terbuka mengakui pengakuan iman Nicea dan pengakuan iman rasuli. Lalu, bagaimana dengan umat Katolik? Apakah mereka boleh memilih? Ya. Lalu, bagaimana dengan penganut Ortodoks Timur? Ya. Bagaimana dengan penganut Baptis, Anglikan, Episkopal, dan Presbiterian? Ya. Bagaimana dengan penganut Mormon? Tidak. Itu sekte. Tidak. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Mereka percaya bahwa Dia adalah yang pertama diciptakan. Mereka percaya Dia adalah yang pertama diciptakan, tetapi bukan Sang Pencipta. Mereka bukan penganut Trinitas. Tidak, tentu saja mereka tidak bisa memilih. Mereka bukan penganut Kristen, saksi Yehova. Bagaimana dengan mereka? Tidak, mereka bukan Kristen. Advent hari ke-7? Tidak, mereka bukan Kristen. Itu adalah sekte. Oke, tapi bagaimana dengan umat Islam? Tidak mungkin. Bagaimana dengan orang Yahudi? Tidak mungkin. Umat Hindu? Tidak mungkin. Ateis? Tidak mungkin. Nah, bagaimana dengan keturunan Eropa berkulit putih yang menyembah Thor? Tidak mungkin. Kristen, itu yang pertama. Baiklah Martin, jadi dikatakan kamu tidak boleh aktif secara politik kecuali kamu menjadi bagian dari sistem. Ya, dan dia secara khusus mengecualikan gereja Advent hari ke-7, gereja Mormon, saksi-saksi Yehova, dan yang lainnya. Benar.
Namun dia menerima gereja Ortodoks dan Katolik karena mereka menerima pengakuan iman. Nah, hal yang menarik adalah seperti yang telah kita bahas, bahwa gereja Ortodoks dan Katolik memiliki perbedaan pendapat mengenai pengakuan iman Nicea, khususnya terkait peran spesifik Yesus Kristus. Jadi meskipun mereka tidak sependapat, mereka bisa menjadi bagian dari sistem tersebut, tetapi kaum Advent yang percaya pada kerajaan Kristus bukanlah bagian dari sistem tersebut, dan menurutnya mereka bahkan bukan orang Kristen. Jadi sejauh itulah penjelasannya. Jadi siapa yang akan dikucilkan? Mereka yang menentang mereka. Mereka yang tidak mengikuti sistem. Nah, jika kamu tunduk pada sistem, kamu masih aman. Tetapi bagaimana jika kamu menentangnya dan mengatakan bahwa kamu tidak akan menerima hukum yang diberlakukan oleh orang-orang Kristen karena kamu hanya menerima hukum sebagaimana tertulis dalam Alkitab? Siapa yang akan menjadi musuhmu? Semua orang, negara. Apakah orang-orang Yahudi akan menjadi musuhmu? Ya. Karena kamu tidak diperbolehkan memelihara Sabat jika kamu bukan orang Yahudi. Apakah orang-orang Kristen akan menentangmu? Ya. Ya, karena kamu harus memelihara hari Minggu. Kamu tidak bisa memelihara hari Sabat. Jadi Martin, bagaimana dengan umat Mormon? Bukankah mereka mematuhi hari Minggu? Jadi mereka bisa saja menerima tanda di tangan mereka dan dengan senang hati mengikuti sistem tersebut. Bagaimana dengan saksi Yehova? Bukankah mereka melakukan hal yang sama? Mereka hanya menyangkal keilahian Kristus, bukan? Jadi Martin, disitulah ada suatu sistem di mana disebutkan satu kelompok yang menerima keilahian Kristus, menerima kedudukan Kristus sebagai Raja, menerima kekuasaan Kristus, menerima penebusan Kristus, menerima ketaatan pada hukumnya. Karena jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Mereka bukanlah orang Kristen. Jadi lalu siapa saja orang-orang lain ini? Bukankah mereka itu Babel yang telah runtuh karena mereka menolak untuk menerima segala sesuatu yang dikatakan Alkitab? Oke. Nah, Martin, ini mulai sangat menarik. Jadi mari kita lanjutkan. John Gill berpendapat bahwa kedua loh hukum, yaitu hukum pertama hingga keempat, serta hukum kelima hingga ke-10 yang berisi 10 perintah Allah, yang berisi perintah-perintah kita terkait Tuhan, sahabat, tidak menyalahgunakan nama Tuhan, dan seterusnya. Bahwa semua ini sebenarnya mengikat dan harus diatur dalam undang-undang serta ditegakkan oleh pejabat sipil. Jadi bukan hanya pejabat sipil yang menegakkan agar kita tidak mencuri dari tetangga kita atau membunuh tetangga kita, hal-hal semacam itu, tetapi bahwa pemerintah sipil tersebut sebenarnya memiliki tugas yang diberikan oleh Tuhan, kepentingan yang diamanatkan, dan memastikan bahwa negara tersebut tidak melakukan penistaan. Jadi Martin jelas dia mengatakan bahwa mereka ingin membuat undang-undang berdasarkan hukum itu. Ya. Dan mereka ingin mengesahkan loh pertama dari hukum tersebut, tetapi mereka ingin tetap memelihara hari Minggu. Ya. Ya, Douglas Wilson juga dengan sangat jelas mengatakan hal yang persis sama. Mari kita segarkan kembali ingatan kita. Seberapa besar Anda menganut pendekatan bertahap? Apakah pemimpin politik idealmu adalah yang naik ke tampuk kekuasaan, lalu langsung menargetkan hal-hal yang mustahil? Undang-undang Sabat, semuanya? Atau apakah Anda mulai dari yang paling dasar? Sebenarnya, kamu tidak memerlukan mayoritas penduduk yang mendukung. Anda hanya membutuhkan minoritas yang berkemauan keras. Dan kemudian kelas penguasa itu dapat membentuk imajinasi mayoritas, yang menurut saya sedang dilakukan Trump saat ini. Karena selama beberapa dekade, kita memiliki sayap kanan yang sangat lemah ketika dalam hal memaksakan kehendak mereka kepada cabang eksekutif. Dan kini, dia benar-benar mengungkapkan kepada negara bahwa, oh, tunggu, ternyata ada eksekutif yang dianugerahi kekuasaan eksekutif yang dapat menjalankan kekuasaannya di dalam cabang pemerintahannya. Saya hanya merasa, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari sifat politik yang memang penuh pertarungan. Ada pertarungan, ada tahap di mana Anda berdebat, dan jika Anda menang, dan Anda pada dasarnya memaksakan kehendak Anda kepada mereka yang tidak setuju. Oke. Jadi Martin, hari Sabat menjadi masalahnya, kan? Karena itulah inti dari otoritarianisme. Alasan mengapa Anda berhak mendikte moralitas. Inilah inti masalahnya. Tapi itu adalah tanda binatang itu. Itu adalah tanda kepausan. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Paus. Sekarang seberapa jauh mereka siap bertindak militan? Mari kita dengarkan saja apa yang dikatakan Mark McClure mengenai masalah ini. Menurut saya, hal terpenting yang telah dilakukan gereja dan sangat merugikan adalah kita telah menukar kebenaran dan keadilan dengan empati dan toleransi. Dan nilai tertinggi di sebagian besar gereja yang saya kunjungi saat ini adalah empati dan toleransi.
Dan itu adalah empati serta toleransi terhadap kejahatan dan intoleransi. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya telah menjadi kontroversial. Anda mungkin menerima surat-surat yang mengeluhkan hal ini. Kita harus menjadi jauh lebih tidak toleran. Kita terlalu toleran sebagai masyarakat dan bangsa. Dan lihat, ada presiden Alkitabiah untuk itu. Mereka tidak mentoleransi perilaku semacam ini di Israel kuno. Mereka tidak mentolerirnya pada zaman Yesus. Yesus sangat tegas mengenai hal-hal semacam ini. Kita mengajarkan versi yang sangat manis dan disensor ini. Saya akan menyebutnya versi Yesus yang difeminisasi. Ini adalah seorang pria yang membuat cambuk berujung 9 dan masuk ke dalam untuk menendang-nendang meja, serta berteriak pada orang-orang dan menyebut mereka ular berbisa karena berbuat dosa, karena melakukan hal-hal mengerikan yang melanggar hukum Tuhan. Dan kita sebagai bangsa tidak lagi melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, yang kita lakukan adalah seperti, kalau pramuka jadi gay, itu masalah mereka. Dan, mungkin saya akan menarik anak-anakku keluar. Tapi saya khawatir kalau menarik anak-anakku keluar, karena mungkin orang-orang akan menganggap saya tidak toleran, kan? Tidak, kita harus jauh lebih tidak toleran. Jika Anda melihat sejarah Amerika Serikat dan melihat bagaimana negara ini didirikan, saya tidak menyarankan agar kita melakukan hal ini. Namun, pada masa pendirian negara ini, sebelum kita menjadi sebuah negara, sebagian besar negara bagian, yang saat itu masih berupa koloni, memiliki undang-undang yang mewajibkan Anda untuk pergi ke gereja pada hari Minggu, bukan? Mereka tidak toleran terhadap orang-orang yang tidak beragama. Jadi, gagasan bahwa kita harus menerima semua orang dan segala sesuatu, itu adalah gagasan modern. Gagasan itu berasal dari setan dan sedang menghancurkan negara kita. Jadi Martin, apakah itu berarti kembali ke abad pertengahan? Nah, apakah itu terdengar seperti undang-undang hari Minggu yang bisa diterapkan? Itu memberitahu orang-orang tentang hal itu sejak lama? Jadi apakah Amerika sedang menjadi Katolik? Oh, pasti. Mari kita lihat. Sarapan doa Katolik Nasional menjadi pengingat nyata bahwa iman dan kehidupan publik tidak terpisahkan. Kami menyerahkan jiwa para pendiri bangsa dan semua presiden terdahulu kepada belas kasihan-Mu. Kami mempercayakan kepada perlindungan Bunda Maria, mereka yang bertugas di angkatan bersenjata kami, serta kepada perantaraannya, dialog sipil di negara kami, dan perdamaian abadi di dunia kami. Demi penderitaannya yang menyedihkan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi penderitaannya yang menyedihkan, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dengan perasaan ini, saya mempercayakan semua yang hadir kepada perantaraan Maria Tak Bernoda dan Santo Yusuf, suaminya yang paling suci. Halo adalah aplikasi Katolik nomor 1 di dunia. Halo tidak hanya memudahkan orang-orang yang sudah tahu cara berdoa dengan lebih mudah, tetapi juga bagi mereka yang belum terbiasa dengan doa terstruktur untuk belajar cara melakukannya dengan cara yang sepenuhnya mudah diakses dan tidak menakutkan. Desember lalu, saya menjadi presiden pertama yang memperingati Hari Raya Maria Tanpa Noda. Hari ini saya juga bangga menjadi presiden pertama yang menghormati Pesta Santo Yusuf sebagai bentuk pengakuan atas salah satu orang suci terhebat yang pernah hidup. Dan dengan senang hati saya sampaikan bahwa tadi malam Kongres dengan suara bulat menyetujui penetapan tanggal 17 Mei ini sebagai Hari Doa dan Puasa Nasional. Kebencian terhadap orang Yahudi itu keji, menjijikkan di hadapan hati kudus Yesus. Bukan hanya wakil presiden yang sedang menjabat yang beragama Katolik, tetapi setiap calon presiden yang saat ini layak dari kedua partai untuk pemilihan tahun 2028 adalah seorang Katolik yang telah dibaptis. Hanya sedikit dari para leluhur kita yang bisa memprediksinya. Hanya keyakinan yang teguh pada takdir yang memungkinkan hal ini terjadi. Namun, disinilah kita berada. Seperempat milenium kemudian, sebuah bangsa dan tempat yang begitu tak terduga dan sangat cocok satu sama lain. Sehingga tidak hanya seorang Katolik bisa menjadi presiden, tetapi seorang Amerika bahkan bisa menjadi paus. Terima kasih banyak. Ada beberapa suara yang sangat marah di luar sana, yang berusaha meyakinkan kita dengan tergesa-gesa bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara gereja dan negara. Itu adalah ungkapan yang sering diulang seperti yang kita ketahui, tetapi sangat jarang dipahami. Kini mereka mengambil ungkapan itu dan membalikannya. Jefferson jelas tidak bermaksud agar tembok itu mencegah agama memengaruhi pemerintahan dan kehidupan publik kita. Sebaliknya, para pendiri ingin melindungi gereja dan praktik keagamaan warga dari campur tangan negara, bukan sebaliknya. Para pendiri negara kita memahami bahwa masyarakat yang bebas dan republik yang sehat bergantung pada kebajikan agama dan moral. Bukan hanya karena hal-hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga karena keyakinan-keyakinan tersebut memungkinkan dilestarikannya kebebasan-kebebasan mendasar kita. Jadi Martin, apakah kita akan kembali menyembuhkan luka Katolikisme? Kamu tahu pernyataan yang juga mengatakan bahwa Amerika Protestan akan menggenggam dan meraih tangan Katolik. Kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas.
Dan serial ini yang dibintangi Jonathan Rumi sebagai Kristus. Di sini ia menceritakan kepada kita bahwa ia merasakan beban spiritual yang sangat berat dalam memerankan penyaliban Kristus bagi orang-orang terpilih. Itu adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, baik secara profesional maupun pribadi sebagai manusia. Lalu seperti apa kisah tentang dirinya sebagai seorang Katolik yang taat serta beban fisik dan emosional yang berat yang harus ia tanggung? Ia mengatakan hal berikut, saya menghabiskan banyak waktu memohon kepada Tuhan agar menunjukkan kepada saya apa yang dia ingin orang-orang lihat. Dan dia ingin mereka merasakan hal itu, dan jika memungkinkan bagi saya, untuk mencoba mengalami sebagian kecil dari apa yang dia alami. Dan saya bersedia mengorbankan diri saya dengan cara itu. Dan dia memberi saya beberapa pengalaman yang benar-benar menantang di lokasi syuting, baik secara fisik maupun emosional. Dan pada dasarnya dia menyiratkan bahwa hal itu dapat sedikit berkontribusi dalam menebus dosa orang-orang. Pada dasarnya inilah yang dilakukan oleh perbendaharaan dalam Katolik Roma, karena perbendaharaan itu dapat mengambil dari pahala dan penderitaan para orang kudus, dan mengatribusikannya kepada Anda sebagai indulgensi. Martin, ini adalah penyangkalan mutlak terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang mutlak, sepenuhnya dan sempurna. Inilah Katolikisme dalam bentuk terbaiknya. Lalu mereka menyebarkan doa ritualistik, di mana Anda membaca dari buku doa, dan Anda terjebak dalam ritual. Doa adalah percakapan dengan Tuhan sebagai temanmu. Ini adalah masalah pribadi. Ini bukan ritual. Begitu doa menjadi ritual, Anda telah sepenuhnya kehilangan hubungan tersebut. Tidak ada rumus yang bisa Anda ikuti. Jadi, saya harus melakukan 10 hal ini, 5 hal itu, 3 hal ini, dan kemudian Tuhan akan mendengarkan saya. Akhirnya dia akan mendengarkanmu, atau ikat dirimu menjadi simpul, menjadi posisi teratai. Sehingga dia akhirnya bisa melihat, ya, bahwa kamu benar-benar serius. Atau bacalah sebuah bagian 100 kali, berulang-ulang dan berulang-ulang. Janganlah menjadi seperti orang-orang kafir yang mengulang-ulang. Jadi Martin, ini adalah Katolik murni yang merasuki, dan ini adalah pola pikir Katolik. Sekarang, sejauh mana hal ini akan berlanjut? Siapa yang bisa menaklukkan Trump? Sebuah kandidat yang tak terduga muncul, yaitu Gereja Katolik. Tidak, dia adalah wakil Gereja Katolik. Bukankah dia pernah berlutut di hadapan patung Yohanes Paulus II? Dia adalah wakilnya. Dia juga berkali-kali menyebutkan bahwa dia adalah pro-Katolik yang pernah ada. Yang sangat dibutuhkan Amerika Serikat saat ini secara kiasan adalah seorang pahlawan nasional. Semacam Santo George zaman modern untuk membunuh naga, menyelamatkan rakyat, memastikan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Siapa sebenarnya yang mungkin bisa mengisi peran penyelamat moral ini? Majulah Leo ke-14, Paus Amerika. Apakah kita sudah sampai di sana? Tentu saja. Baiklah, mari kita coba menyimpulkan pembahasan mengenai perang di Iran ini dan beralih ke beberapa hal yang lebih mendetail. Sekarang pria yang akan kita bahas selanjutnya dalam video ini adalah seseorang yang pernah memimpin organisasi kontraterorisme di Amerika dan dia baru-baru ini mengundurkan diri, Ken. Dan hal itu menimbulkan kegemparan besar. Baru-baru ini dia berdiskusi dengan Tucker Carlson dan menarik untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Mari kita dengarkan beberapa poinnya. Selain pembicaraan tentang perang di Iran dan mengapa perang itu seharusnya tidak pernah terjadi dan mengapa dia mengundurkan diri serta semua isu tersebut. Ada beberapa hal yang sangat menarik yang dia katakan yang harus kita perhatikan. Lalu, Anda tahu, Charlie Kirk dibunuh di depan umum dengan cara yang sangat mengerikan. Dan kita bahkan sama sekali tidak diizinkan untuk menyelidiki hal itu. Dan Charlie Kirk adalah salah satu penasihat terdekat Presiden Trump. Dan dia juga sangat menentang perang dengan Iran. Dia berada di ruang oval menjelang perang 12 hari. Saya tidak terlalu dekat dengan Charlie. Dia sangat baik kepada saya saat saya mencalonkan diri sebagai anggota Kongres. Sangat-sangat mendukung. Jadi kami saling mengenal. Dan terakhir kali saya melihat Charlie Kirk di dunia ini adalah pada bulan Juni di West Wing, Pitanga. Dan saya menyapanya. Lalu dia menatap mata saya dan berkata dengan sangat keras. Dan tempat itu kecil. Anda pasti pernah ke West Wing. Tempatnya kecil, ruangannya sempit. Lalu dia berkata, Joe, cegah kita terlibat perang dengan Iran. Dengan suara sangat keras, dia sangat tekun. Lalu dia pergi, dan saya yakin dia masuk ke ruang oval.
Jadi dia adalah salah satu penasihat terdekat Presiden Trump yang secara terbuka mendesak agar kita tidak berperang dengan Iran. Dan agar kita setidaknya mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan Israel. Lalu, tiba-tiba dia dibunuh di depan umum. Dan kita tidak diizinkan mengajukan pertanyaan apapun mengenai hal itu. Ini adalah sebuah data. Ini adalah data yang perlu kita telusuri. Apa maksudmu ketika mengatakan bahwa kita tidak diizinkan mengajukan pertanyaan apapun tentang hal itu? Kami telah diberitahu bahwa orang ini, Robinson, adalah penembak tunggal. Dan mungkin memang begitu. Namun penyelidikan yang saya ikuti, yang juga melibatkan Pusat Kontraterorisme Nasional, dihentikan sehingga kami tidak bisa melanjutkan penyelidikan. Dan FBI akan mengatakan bahwa mereka menghentikan penyelidikan itu karena ingin menyerahkan semuanya kepada otoritas negara bagian Utah. Semua akan dibawa ke persidangan. Ini sangat sensitif. Namun, masih banyak hal yang harus kami selidiki yang tidak bisa saya bahas lebih lanjut. Namun, masih ada keterkaitan yang perlu kami selidiki dan kami harus menelusurinya. Saya tidak menarik kesimpulan apapun. Saya tidak mengatakan, tidak, saya rasa Anda tidak. Karena, kamu tahu, karena hal ini terjadi. Saya sama sekali tidak mengatakan itu. Saya hanya katakan, ada pertanyaan yang belum terjawab. Kita tahu tekanan itu, karena pesan teks yang telah dipublikasikan, bahwa Charlie berada di bawah tekanan besar dari banyak donor pro-Israel. Dan sekali lagi, kita tahu Charlie telah mendesak Presiden Trump untuk menentang perang dengan Iran ini. Dan kita tahu pada akhir perang 12 hari itu, pada akhir operasi Midnight Hammer, bahwa pihak Israel akan kembali dan meminta kita untuk kembali berperang lagi. Benar. Ada dua masalah di sini sekarang. Dia mengatakan bahwa Charlie Kirk menentang perang dengan Iran. Namun dia juga melakukan hal lain. Dia mendukung hari Sabat. Dan dia menjelaskan bahwa dia memelihara hari Sabat seperti orang Yahudi mematuhi hari Sabat. Nah, apakah hal itu diperbolehkan menurut pemikiran Yahudi? Tidak, berdasarkan apa yang telah Anda jelaskan sebelumnya. Tidak. Jadi ada dua masalah. Apakah jika ia mengikuti cara orang Yahudi merayakan Sabat dan mengikuti hari di mana mereka merayakannya, apakah itu akan menjadi masalah bagi dunia Kristen? Ya, karena mereka menginginkan hari Minggu. Jadi ada dua masalah. Sekarang dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia menyiratkan bahwa ada hal lain di balik kematian Charlie Kirk yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan dia sebenarnya menyiratkan bahwa mungkin ada keterlibatan Israel karena pola pikir seperti ini bermasalah, tidak hanya bagi orang Yahudi. Dan gagasan Zionis Yahudi tetapi juga bagi umat Kristen. Nah, istrinya, apakah dia pernah menyebutkan cara orang Yahudi merayakan Sabat atau apakah dia mendukung hari Minggu? Hari Minggu, karena dia beragama Katolik Roma. Perubahan mendadakkan. Ya, saat mereka menayangkan dan kami memperlihatkan upacara peringatan serta segala sesuatunya, dia dengan jelas mendukung hari Minggu ini dan minggu depan. Jadi Charlie Kirk punya dua masalah. Pertama, dia menentang perang semacam ini. Jadi dia menentang ekspansi Yahudi ini. Dan pada dasarnya secara implisit menentang perjanjian Abraham mungkin dalam arti tertentu. Dan kedua, dia menganjurkan sesuatu yang bermasalah bagi umat Kristen. Jadi dia mengemukakan hal itu. Apakah ada hal lain yang tersembunyi di balik ini? Nah, ini adalah diskusi yang sangat menarik di mana Tucker Carlson membicarakan perang ini dan tentang Israel. Dan ia berbincang dengan seseorang yang memiliki sudut pandang Tiongkok. Nah, orang ini menyampaikan beberapa hal yang sangat menarik selain dampak ekonomi dan semua isu tersebut. Dia mengatakan bahwa tatanan baru bisa muncul dari situasi ini, tetapi dia juga mengajukan beberapa pertanyaan menarik. Mari kita tonton saja. Yang akan saya lakukan pada dasarnya adalah mengumpulkan semua pihak, termasuk Rusia, Tiongkok, Iran, dan berkata, sudah waktunya untuk tatanan dunia baru, di mana kita menjadi mitra dalam hubungan ini, bukan? Sebelum Amerika menjadi negara hegemon, sebelum dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan dunia. Namun kini yang ingin kami lakukan adalah membuka dialog di mana setiap pihak dihormati, di mana Amerika tidak lagi menjadi pihak yang menindas, melainkan mitra yang bersedia menciptakan tatanan ekonomi yang menguntungkan semua orang, bukan hanya segelintir orang. Israel tidak lagi bertindak secara rasional.
Sepertinya mereka dilanda demam eskatologis, bukan? Jadi, jika Anda melihat video-video yang beredar dari Israel, ada para rabi yang berkeliling mengatakan bahwa perang di Timur Tengah ini, meskipun menghancurkan Tel Aviv, tetap baik bagi kita. Karena ini akan mengarah pada kedatangan Mesias kita. Jadi, mereka percaya bahwa ketika Israel berada di bawah tekanan terbesar, ketika keberadaan Israel sendiri terancam, barulah Tuhan akan campur tangan. Karena bangsa Yahudi akan bersatu kembali sebagai sebuah bangsa dan berkomitmen, serta memperbarui iman mereka kepada Tuhan. Dan begitu Tuhan melihat iman yang buta, penuh kepercayaan dan mutlak dari bangsa Yahudi, maka dia akan menyelamatkan umatnya dengan mengutus Mesiasnya, yang kemudian akan menebus bangsa Yahudi. Jadi saya tahu kita mengatakan bahwa hal-hal sekuler dan duniawi ini tidak benar-benar penting. perang di Timur Tengah ini bukan masalah. Yang penting adalah keilahian. Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Jadi yang terpenting adalah iman. jika bom nuklir meledak, Itu tidak terlalu penting. Saya rasa kita tidak akan pernah bisa melebih-lebihkan pengaruh eskatologi dalam politik Amerika. Jadi saya akan memberi contoh. Sekitar 1/4 penduduk Amerika adalah penganut evangelikal, dan banyak di antara mereka adalah penganut Zionisme Kristen. Jadi, mereka percaya bahwa Israel sangat penting, merupakan kunci utama untuk mewujudkan rencana Tuhan dan kedatangan kembali Yesus. Dan salah satu tokoh terkemuka yang mungkin sudah Anda kenal dengan baik adalah John Hagee, yang memimpin sebuah organisasi bernama Christians United for Israel. Organisasi ini memiliki 7 juta anggota. Dan merekalah yang mendanai banyak konflik di Timur Tengah, di Israel. Karena merekalah yang mendanai pemukiman di tepi barat. Jadi, Zionisme Kristen merupakan kekuatan politik yang sangat kuat di Amerika. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Dan masalahnya adalah bahwa ini adalah rencana yang telah berjalan selama berabad-abad. Dan ini adalah sejarah yang sangat rumit, tetapi melibatkan berbagai kelompok agama. Di kalangan orang Yahudi, Sephardim, Frankish, Shabbat, Lubavitch yang telah Anda bahas. Hal ini melibatkan Freemason, Ksatria Templar, dan Rosicrucian. Hal ini melibatkan para Jesuit. Jadi, ada berbagai perkumpulan rahasia ini, berbagai organisasi keagamaan yang telah bekerja sama selama berabad-abad untuk mewujudkan rencana akhir dunia ini yang menandai dimulainya zaman Mesianik. Oke? Dan ada berbagai komponen dalam rencana ini. Tetapi komponen dasarnya adalah, salah satunya adalah pembentukan negara Israel yang terjadi pada tahun 1948. Kemudian, perlu dibangun bait suci ketiga yang mengharuskan penghancuran Masjid Al-Aqsa yang bisa terjadi selama perang ini. Mereka juga membicarakan perang Gog dan Magog antara Israel dan seluruh dunia. Kemudian kedatangan Mesias Yahudi, pembentukan proyek Israel Raya, serta kembalinya seluruh orang Yahudi dari diaspora. Jadi, ada berbagai komponen dalam rencana ini. Jika Anda hanya mengamati peristiwa-peristiwa geopolitik, kita melihat peristiwa-peristiwa ini saling berkonvergensi hari ini. Maksud saya, semua peristiwa ini sedang berlangsung. Jadi, sepertinya ada kekuatan bayangan yang sangat kuat yang bekerja di balik layar. Kita tidak tahu siapa mereka, tapi sepertinya mereka mampu mengendalikan geopolitik dengan cara tertentu untuk mewujudkan skenario eskatologis mereka. Martin, menurutmu apakah dia menonton film Total Onslaught? Saya yakin ada. Ya, kalau dia tidak menontonnya berarti informasinya sangat akurat dan sama persis. Ya. Dan saya tidak... Bahkan WhatsApp Prof, dia bisa lanjutkan untuk saat ini. Ya, menurut saya kita harus mengajak orang ini bergabung. Kita harus mendapatkan sedikit informasi lagi. Jadi Martin, ini sudah terjadi selama berabad-abad. Ini adalah konsep untuk membangun sistem koeksistensi di dunia ini. Ini adalah sistem di mana dunia Kristen memerintah dunia Kristen, dunia Muslim memerintah dunia Muslim, dan dunia Yahudi mendapatkan sebuah negara serta orang Yahudi kembali ke negara mereka. Dia menyebut bait suci itu. Dia bahkan mengatakan bahwa masjid itu saat ini bisa saja dihancurkan oleh roket.
atau tampak hancur akibat serangan roket agar bait suci Yahudi dapat dibangun kembali. Itu adalah kemungkinan, entah apakah akan terjadi seperti itu atau tidak. Ada cukup ruang di Bukit Bait Suci untuk membangun bait suci, meskipun masjid itu tetap berdiri. Jadi ini semua adalah faktor-faktor yang sangat menarik. Jadi mari kita rangkum lagi. Perang ini bertujuan untuk memberantas segala pemikiran yang akan mengakhiri hidup berdampingan secara damai. Ini adalah pemberantasan pandangan ekstremis yang menyatakan bahwa cara saya adalah satu-satunya cara dan yang lain harus dilenyapkan. Kamu tidak bisa mewujudkan dunia dan kebaikan bersama dengan pola pikir seperti itu. Tapi menarik juga, itu sangat kontradiktif karena mereka mengatakan cara mereka adalah satu-satunya cara. Benar. Maka musuh terakhir adalah siapapun yang menentang persatuan ini. Dan ketika mereka memberlakukan undang-undang tersebut, seperti yang mereka katakan, dan mereka ingin mengesahkan loh pertama dari hukum Taurat, maka mereka yang menghormati hari Sabat akan menjadi kelompok yang dikucilkan, tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Kristen. Jadi mari kita perjelas bahwa kepausan dunia evangelikal sedang mendesak agar undang-undang hari Minggu disahkan. Kalian sudah mendengarnya. Dan bahwa umat Kristen sebenarnya harus mematuhi hari Minggu, bukan? Dan kami melakukan wawancara di mana mereka mengatakan dengan sangat jelas bahwa gereja Advent hari ke-7 sebaiknya mengubah pendirian mereka dan mulai selaras dengan hari Minggu. Itu akan jauh lebih mudah dan tidak akan terlalu menyakitkan. Baiklah, jadi mari kita perjelas lagi bahwa Roma sangat bersikukuh. Bahwa sebagian besar umat Kristen menganggap hari Minggu sebagai hari ibadah yang disetujui Alkitab. Gereja Katolik Roma membantah bahwa mereka memindahkan ibadah Kristen dari Sabat Alkitabiah Sabtu ke hari Minggu, dan bahwa mencoba berargumen bahwa perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Alkitab adalah tindakan tidak jujur sekaligus penolakan terhadap otoritas Katolik. Ini semua soal otoritas. Jika Protestan ingin mendasarkan ajarannya hanya pada Alkitab, seharusnya beribadah pada hari Sabtu. Faktanya, Gereja Katolik Roma telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa satu-satunya penganut Protestan yang konsisten di dunia adalah Gereja Advent hari ke-7. Karena mereka berpegang teguh pada Alkitab. Benar, mereka telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa dengan menerima hari Minggu, Anda menerima otoritas Gereja Katolik. Dengan menerima hari Sabat, Anda menerima otoritas Yesus Kristus. Jadi Martin Paus ini apakah dia mendorong pemeliharaan hari Minggu? Nah, ini adalah sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2026 dan bersumber langsung dari laman web Vatikan. Jadi ini benar-benar sah. Ini adalah khotbahnya. Ini adalah khotbahnya. Jadi Paroki Hati Kudus Yesus. Apakah mereka ingin mempersembahkan Amerika kepada Hati Kudus Yesus? Ya, dan di belakangnya. Benar. Jika Anda melangkah sedikit lebih jauh, sebenarnya itu adalah hati Maria yang tak bernoda. Nah, di acara sarapan doa itu, apakah kamu mendengar pidato para biarawati? Bukankah itu Maria, 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 Maria? Itu Katolik murni. Oke. Jadi tentang apa khotbahnya? Dalam pemeriksaan yang dialami oleh orang buta yang kini dapat melihat itu, yang terutama diadili adalah Yesus sendiri yang dituduh telah melanggar hari Sabat demi menyembuhkannya. Dengan demikian, bentuk kebutaan lain terungkap pada mereka yang hadir, suatu kebutaan yang berbeda dan bahkan lebih serius, yaitu kegagalan untuk melihat. Tepat di hadapan mata mereka wajah Tuhan yang mereka tukar dengan kemungkinan. Pertemuan penyelamatan demi keamanan yang tak bermakna yang diberikan oleh ketaatan legalistik terhadap disiplin formal. Dihadapkan pada ketidakpahaman semacam itu, Yesus tidak berhenti menunjukkan bahwa tidak ada hari Sabat yang dapat menghalangi suatu tindakan kasih. Lagi pula, makna Sabat yaitu istirahat bagi bangsa Israel dan bagi kita pada hari Minggu. Hari Tuhan adalah untuk merayakan misteri kehidupan sebagai anugerah. Dan di hadapan hal itu tak seorang pun dapat mengabaikan seruan minta tolong dari saudara atau saudari yang sedang menderita. Jadi bagi umat Kristiani katanya hari Minggu adalah hari itu. Sudah sampai.
Kita sudah sampai. Kalian sudah mendengarnya sekarang dari Paus. Kalian sudah mendengarnya dari Douglas Wilson, seorang nasionalis Kristen. Jadi baik pihak Protestan maupun Katolik mengatakan hal yang sama. Sekarang begitu perang di Iran ini berakhir, menurut penilaian teman kita dari Tiongkok, ia mengatakan bahwa tatanan baru dapat terwujud, tatanan baru yang didasari keadilan, di mana Rusia dapat dilibatkan dan perdamaian dapat terwujud di bumi. Dan mungkin Anda tahu, Rusia dapat dimasukkan kembali ke dalam masyarakat. Perang di sana harus berakhir dan kita harus memasuki masa damai. Ideologi-ideologi yang mengedepankan eksklusivitas dalam hal keselamatan telah disingkirkan. Perjanjian Abraham dapat diterapkan. Dan orang-orang Yahudi dapat memiliki tanah air serta bait suci mereka yang merupakan penolakan terhadap Mesias. Umat Kristen dapat memerintah di negeri-negeri Kristen. Dan mereka yang ingin mematuhi Sabat seperti orang Yahudi harus menjadi orang Yahudi. Jika mereka ingin tetap menjadi orang Kristen, mereka harus dilenyapkan. Jadi pada akhirnya akan ada keputusan hukuman mati. Pertama langkah-langkah ekonomi, kemudian keputusan hukuman mati. Apakah Amerika Serikat atas nama binatang pertama menerapkan ideologi Jesuit terkait negara Yahudi dan tatanan keagamaan baru di dunia? Ya, pasti. Saya sedang memikirkan apa yang baru saja Anda sebutkan tadi, bahwa jika Anda ingin memelihara hari Sabat, kamu harus menjadi seorang Yahudi atau pergi ke Israel. Hal ini sama seperti yang telah kamu sebutkan dalam ceramah-ceramah sebelumnya mengenai kanton-kanton, kanton Protestan dan kanton Katolik. Jika kamu ingin menjadi seorang, kamu harus pindah. Kalau tidak, kamu akan dibunuh di kanton tersebut. Kamu harus pindah, ya. Tentu saja itulah yang terjadi pada abad pertengahan. Jadi panggung telah siap bagi dominionisme untuk berkuasa, sebuah bentuk dominionisme Katolik dengan hidup berdampingan secara persaudaraan bersama semua raja di dunia yang bersekutu melawan Kristus. Nah, Martin, bagaimana dengan dunia ateis? Bagaimana dengan orang Tiongkok? Mereka bukan masalah karena mereka tidak menerima Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak menerima Yesus Kristus. Umat Muslim tidak menerima Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan sebagai penebus dosa. Jadi ada persekutuan melawan Kristus dan melawan mereka yang mematuhi perintah-perintah Allah serta memiliki iman kepada Yesus. Inilah inti dari perang ini. Menurut saya, ini adalah langkah terakhir menuju pemberantasan total terhadap segala bentuk ideologi tandingan. Setiap ideologi yang menghalangi rencana besar Ordo Jesuit untuk menundukkan seluruh dunia di bawah kekuasaan seseorang di Roma. Mari kita berdoa. Bagus. Bapa di surga, kami menyaksikan puncak sejarah. Kami menyaksikan penyelarasan para raja dunia. Kami menyaksikan penghapusan segala pola pikir yang bertentangan dengan ideologi ini, baik itu ideologi sebagaimana digambarkan di Iran, atau ideologi sebagaimana tergambar dalam pikiran Charlie Kirk, atau ideologi sebagaimana tergambar dalam pikiran mereka yang ingin mematuhi perintah-perintah Tuhan sebagaimana adanya dan memiliki iman kepada Yesus. Dan satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan kita dalam keadaan seperti ini adalah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan yang telah berjanji untuk kembali dan menyingkirkan semua kerajaan yang telah bersekutu melawan anak Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan dalam nama Yesus. Amin. Amin.